Musuh tertarik untuk datang. Begitu musuh tertarik untuk datang, itu adalah perangkap sebenarnya. Iya. Karena ada portal yang terbuka. Kamu dijebak ya kan. Betul. Jebakan ya, tapi last pick dari Aura. Dengan adanya chip yang harus mereka hadapi. Debut pick di season kali ini pula yang diambil adalah tetap Cloud. Cloud ya. Oke, Ingat ya. tadi di awal bagaimana keys to victory-nya adalah Kari Atau Cloud. atau Cloud. Dan Cloud-nya lepas sekarang dipegang oleh Aura. Oke. Lagi-lagi Menarik. ya, menarik. Akhirnya ada satu lagi hero untuk meta support akan kecocok untuk Alter Ego. Yang kita tahu mereka sangat suka sekali berantem, tapi nggak cukup aja, nggak cukup. Padahal udah ada Lui. Gue pikir cukup dengan Lui gitu. Wah, teleportnya berapa kali itu berarti? Ternyata selain Lui kurang ini kan. Oh dia, Ditambahin chip. oh ini meta migrasi namanya. Pindah semua. Pindah tempat ya. Iya. Benar-benar ini meta migrasi ini namanya ya. Pindah semuanya ya. Kita bakal lihat akan seperti apa karena yang di bawah juga hero jarak dekat kalau misalkan datang secara mengagetkan itu bakal bahaya banget loh. Ya, karena masuk ke dalam portal chip nambahin movement speed juga untuk bisa Iya. langsung ngejar. Oh ya, Ini akan seperti apa lagi nih pertandingan kita di match yang kedua di game kita yang pertama. Alter Ego dan juga Aura memperebutkan satu posisi yang begitu menguntungkan mereka. Jadi untuk sekarang kita mau mendengar bagaimana semangat yang ada di MPL Arena. Jadi MPL Arena, mana suaranya? Oke. Dan Chip ini juga kan dia punya portal pribadi ya. betul. Dengan Y-Walk-nya. Kenapa harus jalan? Kenapa harus jalan? Saya bisa kemana-mana. Saya bisa pindah. Iya. Saya bisa urbanisasi. Meta migrasi ini saya udah Betul. lihat ya. Dan memang untuk setupnya dia ya, ini lebih memudahkan lagi nantinya untuk Alter Ego kalau mereka mau tim fight besar kan. Aha. Jadi mereka biasanya nih, kalau ada tim yang bawa chip, mereka selalu menang jumlah. Tuh lihat tuh, YSKL kena damage-nya. Di awal-awal sakit banget, tapi Rasi mendapatkan gangguan yang begitu berarti pula. Yap. Dan kembali kita bisa melihat bagaimana Nino kali ini dengan adanya Ruby Gold Lane. Dengan Festival of Blood juga trail yang dibawa Emblem Fighter Om. Oke. Dan juga memang dengan bermain ya, metode dua fighter, berarti Ya. mereka akan memfokuskan untuk memiliki jungler yang memang bisa memberikan damage besar dan itu akan diserahkan ke Roger. Di area jungler Om, Mhm. Roger tipikal yang seperti apa yang cocok kalau menurut Om? Ya kalau buat aku sih masih tetap sama ya dengan item-item attack speed. Yep. Untuk bisa mempercepat dia farming apapun juga nanti. Dan ya debut pick untuk jungler Roger sekarang bagi Alter Ego bersama dengan Chip. Ya, dan Lui-nya juga Lui ya. Ini juga. 3 di mid lane-nya ini betul-betul menjadi debut pick juga. Menjadi satu buah kejutan. Tapi kali ini Aura mereka kembali coba untuk mengontrol dari segi laning dan juga objektif nantinya dengan Barat. Oke, ini dia untuk Aura sendiri ya. Yawi dengan Akai Roamer. Debut juga untuk Yawi sendiri. Heavy spin yang bisa menjadi salah satu senjata nanti kalau memang ada portal yang dibuka ya. Ada shortcut yang nantinya dimainkan oleh Chip. Yep. Sementara udah ada satu pergerakan dilakukan oleh 3 player yang dimiliki oleh Aura. Mereka ada di area atas menghadapi 2 player yang dimiliki oleh Alter Ego. Oke, dan sekarang sudah mulai terlihat juga setup dilakukan. Wey, Rasi mulai bergerak ke area depan, tapi sepertinya barusan ada flicker yang udah langsung dikeluarkan, ada first blood. Berhasil diciptakan arah menjadi korban ya, bahkan Yawi sekarang mau gak maupun harus diusir mundur jauh banget. Yap, satu buah kejutan dengan diversion. Berhasil untuk bisa mendapatkan 1 point kill. Plus kali ini mengusir mundur pemain-pemain dari Aura sehingga Turtle yang harusnya ini bisa menjadi kekuatan dari Aura diambil alih. Yep. Tadi Rasi kayaknya mancing atau seperti apa ya, karena tadi kayaknya ada overtime dia ngedes, dia maju ke depan. Tapi flicker lagi Om. Ya itu lebih ke mancing karena di belakangnya kan muncul Pride tadi kan Yep. dengan diversionnya juga. Jadi mereka bisa langsung ngejepit musuhnya yang memang berada di bagian tengah juga. Dan ini lebih memudahkan akhirnya. Tas bisa farming dengan enak. Buset. Oh, pulung berdua aul yang Aura ya. Oke. Gue pikir gue sendiri nih. Ya. Mengerikan juga, oke. Rasi mulai maju ke bagian depan dengan adanya pergerakan yang dimiliki oleh Yawi. Heavy spin langsung dikeluarkan begitu saja. Rasi mau pergi ke arah mana karena sekarang dia langsung bertemu dengan anatomi tubuh yang dimiliki oleh Baras. Dan selesailah sudah. Digeser, ditelen ya. Iya, nih ketemu lu sama lambung. Lu. Belum deh kayaknya itu. Belum lagi soalnya. Ketemu baru lak-lakannya doang kan. Tapi kita akan melihat bagaimana di arah top lane pertemuan antara Aran Pai yang cukup sentimental ya bisa dibilang juga nih Om. Ya sementara waktu memang dari arahnya bisa mencicil ya. Tapi ya sebagaimana yang kita ketahui juga. Pai di sini membawakan Brave Smite
Dimana dia akan bisa menetralkan nanti damage cicilan yang diberikan dari Cici. Jadi gak terlalu sakit nantinya dan apalagi kalau memang dia membawakan Festival of Blood ya yang memang dipakai juga. Still like plate untuk item bagi Pai dan untuk Ruby yang bermain sebagai Golden. First item Nino mengarah ke Vortex. Jadi memang dia mengincar juga untuk adanya bantuan damage. Dan juga dengan ada true damage sedikit dan ada extra cooldown time dari Vortex. Dia skip boots juga kan buat tetap ada stay on the lane. Tapi ya kita akan melihat bagaimana kali ini dari Alter Ego. Early-nya unggul loh. Dengan kejutan-kejutan yang dibawakan itu membuat dari Aura cukup aware. Harusnya dengan rumputan. Karena yang teleportasi nanti bukan cuma dari Loi-nya doang. Ya dan ya menurutku dengan adanya chip juga ini lebih memudahkan lagi sebenarnya ya. Untuk tim fight yang bakal diinisiasikan oleh Alter Ego. Lihat bagaimana Pai-nya ini masih stay aja di atas. Tinggal nunggu portal yang dibuka sama chip. Yap, Pride sudah punya satu yang catat talisman. Spammer akan bisa dia lakukan. Tapi barusan pergerakan dari Rasi cukup jauh. Maju ke depan dengan memanggil kawannya. Pai lewat shortcut tadi berhasil masuk area tersebut. Walaupun dari turtle-nya gagal untuk mereka dapatkan. Pertempuran kembali meredah karena beberapa pemain dimiliki oleh Aura. Mereka mundur secara teratur. Satu lagi, Heavy Spin lagi-lagi mengusir Tas agar tidak bisa menyentuh ke arah turtle-nya. Dan kali ini pun kita akan melihat bagaimana dari bottom lane Kabuki ketahuan. Yap, Kabuki masih cukup santai di area bawah. Dengan deretan pemain udah dimiliki oleh masing-masing tim. Oke, tasnya tepat berada di depan Kabuki. Akankah Kabuki berani untuk keluar dan juga menghilangkan ke arah satu wave minion. Dan barusan ada satu blazing duel udah langsung keluarkan pula. Tapi Tas berhasil menjauh dan juga menyelamatkan diri. Hampir saja mereka bisa menumbangkan ke arah satu turretnya. Tapi depannya berbeda, pertempuran kembali terjadi. Bahkan Aran, wow, menjadi korban. Itu keputusan cepat banget ya, dia langsung diversion, dia ngejar ke arah Arannya juga yang dari belakang dan damage-nya cukup ternyata. Yap, yang tadinya terlihat hanya satu pemain ya, jadi 3. Lo rame. Lo rame, bukan cuma sendirian juga. Dan kembali melakukan laning dan kita tahu bagaimana positioning dari Rasi sendiri. Tadi dia ada di bawah. Dan sekarang dengan adanya Y-Walk yang dimiliki efek pasif dari Chip. Lihat tuh dia ada lubang teleport, dia bisa muncul di atas. Udah set up juga di atas. Bisa cari info juga kan pastinya, dia tadi ngintip-ngintip dari belakang datangnya. Tapi ya kita akan melihat juga kembali kali ini Alter Ego merenggut keunggulan yang sempat tercuri sedikit. War X menjadi satu pilihan untuk Aran dan Arannya bakal ditabrak. Oke, Aran ditabrakin lagi di overtime dan juga Crash tadi udah langsung dikeluarkan begitu saja. Bahkan sekarang satu lagi turret berhasil dihancurkan di area atas. Udah mereka dapat satu cukup. Dipok ya tadi ya berarti. Tapi ya ini berarti match yang cukup banyak War X karena tadi Tas juga first item dia War X. Jadi lebih mengincar untuk adanya ya spell steal, life steal, true damage yang kecil juga tapi ya bisa dengan efek stack. Dan kali ini untuk setup lagi-lagi di Turtle. Ini lebih memudahkan untuk hero yang sebetulnya bertipikal melee yang jalan kaki ya. Ruby-nya masih di bawah terus nih, belum bergerak sama sekali. Dia gak usah rotasi, dia tinggal nunggu nanti adanya efek shortcut yang bakal dibuat oleh Chip. Yap, makanya gak perlu sepatu ya. Udah pindah aja langsung teleporternya sekarang. Dari Turtle. Waduh, Pai-nya yang membuka ternyata dengan satu lagi penalty zone. Tapi ternyata inilah statistik yang dimiliki oleh Aura. Mereka membuktikan kalau untuk objektif mereka sulit untuk dikalahkan. Retribution yang on point dari Gugun. Kali ini tapi bakal ditabrak tengahnya. Oke, di area tengah. Karena terjadi pertempuran kali itu berbeda. Rasi sedikit lagi yang tersisa. Tapi Yawi malah menjadi korban di dalam area tersebut. Dengan begitu menyakitkannya damage yang bisa dihasilkan oleh Cryde. Dan bisa dilanjutkan lagi bersama dengan rekan-rekannya. Oke. Kali ini pun bakal coba untuk udah join fight lagi dari Kabuki-nya. Udah mulai masuk ke area peperangan. Tapi sekarang kita bisa melihat bagaimana dari Aura pula. Ini udah mulai ngejar nih dari ketertinggalannya Om. Ya mereka harus berhati-hati tetap ya dengan Kabuki terutama. Karena ini Cloud. Mid to the late game-nya akan cukup berbahaya. Dan untuk bisa menangkap Cloud-nya sendiri sekarang. Ini hanya akan mengandalkan Nino. Dan kita tahu bagaimana Kabuki sendiri dia punya spell purify. Dia akan bisa kabur dari sana. Dan ya ini untuk item build-nya Glowing One ternyata yang mengincar damage langsungnya. Haskill ada di sana dengan tambahan HP sedikit. Dan juga ada efek burn yang bisa dibelikan. Dan ternyata Thunder Belt adalah second item untuk Tas. Jadi mengincar adanya ketebalan ya. Dan juga sekali lagi masih dengan true damage yang bisa diberikan oleh Thunder Belt dan efek slow. Karena jujur emang agak kurang frontliner juga dari Alter Ego ya. Dan nantinya akan mengandalkan Pai dan juga Rasi. Tapi ya bukan pure tank. Jadi wah tapi Tas. Oke, Yawi berhasil mendapatkan ke arah satu player. Akankah berhasil langsung dilumar habis dan benar. Ketebalan ya. Dan juga sekali lagi masih dengan true damage yang bisa diberikan oleh Thunder Belt dan efek slow. Karena jujur emang agak kurang frontliner juga dari Alter Ego ya. Dan nantinya akan mengandalkan Pai dan juga Rasi. Tapi ya
bukan pure tank. Jadi wah tapi tas. Oke, Yawi berhasil mendapatkan ke arah satu player. Akankah berhasil langsung dilumar habis dan benar. Detonas welcome. Mau pergi ke arah mana? Tapi tasnya berhasil membalaskan keadaan. Lewat satu Lycan Force Pala untuk kali ini mereka kembali menjajah ke arah pemain Aura. Dan juga Auranya berhasil dilumar habis pula. Yawi mau pergi ke arah mana? Yawi yang berhasil langsung dihancurkan. Double kill berhasil didapatkan pula oleh Pai. Tapi di tempat yang lain ada satu aksi balasan dilakukan di mana Rasila yang menjadi korban. Mencoba untuk komit ke arah tas, tapi tidak semudah itu dan itu dia. Efek dari Thunderbelt juga. Thunderbelt itu. Penambahan HP yang bisa diberikan oleh Thunderbelt tadi dan efek slow yang membuat siapapun lawan yang nanti tercakar akan terkena slow yang lumayan. Ini kemana lagi nih kira-kira nih? Oke, akan seperti apa kisahnya? Nino gagal kali ini dengan Emo Vendor yang udah dialog keluarkan. Yap, dan ternyata damage dari headkill juga cukup membuat dari Nino harus mundur dulu setelah Emo Vendor-nya tidak berhasil untuk bisa mendapatkan headkill. Tapi setidaknya outer middle turret ini berhasil untuk dihancurkan. Objektif yang tadi dipegang sama Aura terlihat dari segi datanya ini udah mulai dikontrol sama Alter Ego. Tapi ada game fact by GoPay. Ini menjadi debut chip di MPL ID season 13 dan menjadi hero ke-67 yang hadir pula. Wow, debut ya akhirnya. Debut. Chip langsung debut juga dan objektif bakal coba untuk diambil lagi oleh Aura dan ya meskipun memang secara positioning Rasi ada di atas ya, tapi dia bakal punya Y-Walk, dia bisa muncul di titik bawah. Dan itu masih cukup dekat juga dan bisa mengagetkan sebenarnya untuk tim lawan. Enak banget ya. Dia bahkan bisa mancing loh, dia bisa show di atas, terus dia bisa tiba-tiba masuk jungle dan muncul di teman-teman yang lain. Iya. Jadinya tim lawan yang kekurangan player. Aku sudah hadir di arena. Yang lain jalan kaki, kita kenapa jalan kaki? Iya. Ya, bisa langsung cepat gitu ya. Tapi untuk Lord sekarang bakal coba untuk dijadikan satu buah kontes. Karena udah mulai berkumpul juga, begitupun dengan adanya Pai yang menjadi garda terdepan kali ini untuk Alter Ego. Ini tas enak banget loh, dia udah langsung sikat habis saja tapi ternyata ada pancingan yang udah dilakukan Pai. Menjadi abang-abangan yang harus membuat pagar agar tidak ada yang benar-benar bisa melewati dirinya. Tapi Yawi dengan konsil yang dia miliki berhasil diamankan pula oleh Nino barusan. Dengan Donald walkingnya tapi Aran sedikit lagi yang tersisa. Pai-nya mulai maju ke bagian depan, tasnya sedikit lagi yang tersisa tapi tasnya masih berhasil pergi bakat. YesKL mengeluarkan satu flickernya guna untuk bisa mengejar Gugun sedikit lagi yang tersisa. Double kill berhasil didapatkan pula. Tapi Gugun kali ini menjadi satu korban tambahan di dalam tubuh dari Aura. Tas selamat lagi. Bahkan kali ini Aura harus kehilangan 4 pemain mereka dan merelakan Lord jatuh ke tangan Alter Ego. Ya dan bahkan Tas di sini dia juga menyelesaikan item Endless Battle tadi. Jadi Endless ada, Thunder ada, dan bahkan dengan War X-nya juga ini cooldown yang cukup banyak, 30% cooldown yang sudah kita lihat sekarang. Dan akan jauh lebih memudahkan dia untuk melakukan spamming terhadap seluruh skill yang dipergunakan oleh Roger. Wow, dan sekarang Krite sudah mendapatkan satu buah purple buff. Lord udah berjalan di arah atas. Ini susah banget ya, Aura dari tadi diajak fight dan akhirnya Alter Ego dengan adanya hero melee semua ini tabrakin aja semua. Ya, dan kemunculan dari Rasi yang selalu ngebaying time juga. Dia nggak serta-merta buka portalnya dia. Yep, dan sekarang terlihat pergerakan dari Gugun. Sepertinya rada sulit untuk bisa bergerak dan juga menjauh dari area tersebut. Yawinya mulai maju, ada satu orang berhasil langsung dicepik begitu. Tapi Nino memiliki SP cukup tebal. Dan juga pertempuran kembali terpecah di mana Kabuki berhasil untuk meluangkan belas jiwa. Hanya saja tidak ada yang berhasil ditumbangkan dari Alter Ego. Bahkan sekarang Kabuki, WON udah diaktifkan. Oke, Winner Finisher, wah Rasi! Wehe, apa yang terjadi? Rasi, untung aja. Kaget loh saya, pakai shortcut dia. Pakai shortcut dia tiba-tiba depan lagi kan. Kayak udah pulang tapi ternyata enggak. Wedge ditarik lagi mau Vendor yang berhasil menarik ke arah tubuh dan Yawi. Dan Yawi pun berhasil langsung dilumat habis Aran. Dikejar habis-habisan satu hit terakhir Aran. Untuknya masih berhasil masuk ke dalam satu base utamanya. Gak bergerak loh. Karena dispersion, rotation, atau Vendor, Bigun semuanya CC power. Ditabrakin semua juga. Gak bisa bergerak dan akhirnya damage-nya juga disumbangkan dengan secara maksimal dari Alter Ego. Ya, dan bahkan Tas kan punya durability juga ya dengan Thunderbelt tadi yang sudah dibeli oleh dia. Dan kali ini Aura mereka sedang ya dalam pressure yang cukup besar ya. Bisa kita lihat di sini bagaimana mereka harus kehilangan satu base turret yang berada di area atas. Dan dari gold lead-nya juga ini sedang dipegang oleh Alter Ego. Yap, ini kayak Aura juga sedikit lack of damage ya Om ya. Kayak butuh banget Kabukinya untuk menjadi tulang punggung damage. Karena Vexana juga kan bukan tipe yang langsung bisa instant burst juga kan. Iya, tapi untuk hero-hero tebel kayak gini.
Ya, dan Kabuki di sini hanya mengandalkan Purify berarti, dan ini cukup berbahaya ya. Yap. Karena dengan hanya satu Purify, ini kalau sampai ditabrak chip atau ditarik dengan I'm offended, kan nge-trigger nih. Berarti salah satunya nanti bisa aktif untuk bisa meng-cancel nanti cloud dari si Kabuki. Oke. Tapi ya untuk kali ini masih turun lagi nih temponya nih. Nggak bakal diajakin perang dulu. Sabar Karena dulu. menunggu juga nantinya Lord yang enhance akan segera muncul. Lagi-lagi Aura kayaknya lagi dak-dikduk nih. Ini bakal tele kemana ya? Ini bakal ditabrak kemana lagi ya? Ya, karena bisa tiba-tiba ada di belakang ya. Iya. Dan yang seremnya sebenarnya ada dua ya. Karena ini kan ada flicker yang bisa dipakai dengan Rasi, terus nanti dia bisa tiba-tiba buka shortcutnya di belakang. Terus juga ngajaknya Luoi kan. Itu Iya. kan jadi gak bisa bergerak juga. Udah kaget gak bisa kabur. Kena damage juga. Dan sekarang Lord sudah muncul. Masih coba untuk dicari dulu nih informasi di manakah keberadaan nantinya hero-hero kejut yang bisa dibawakan oleh Alter Ego. Oke, dan last item untuk tas tadi Brute Force diselesaikan oleh dia. Jadi dia punya pasangan antara War Axe dan juga Brute Force. Kita melihat adanya Endless bersama dengan Thunderbelt dan ada satu Malefic Rod untuk penetration. Ini Gugun juga pinter banget ya untuk bisa mempertahankan stacknya dengan satu monster jungle tersebut yang emang gak dihabisin gitu loh. Betul. Udah dia stay di situ aja, dijaga terus-terusan untuk bisa mempertahankan stack yang dimiliki oleh Gugun. Oke, tapi untuk kali ini masih kita lihat Lord yang sudah mulai dipok perlahan-lahan oleh Alter Ego. Tapi lihat bagaimana satu base turret di atas itu jadi distraksi Om nih untuk Aura. Mereka harus clear kah? Ini sama-sama level 15, kita lihat saja Retribution siapa yang akan berhasil untuk bisa mendapatkan lagi Karolot tersebut. 11.000 SP, 9.000 SP, dan juga Ninonya berhasil maju ke bagian depan sama Fender langsung dikeluarkan begitu saja. Bahkan sekarang Yawi dengan Heavy Spin langsung mengeluarkan juga dan juga menabrak ke arah Rasi, tapi Rasi Conceal dia mencoba untuk bisa mengejar ke tempat berbeda. Gugunnya berusaha untuk bisa kabur, tapi Lycan Pontia begitu menyakitkan hingga membuat cakaran yang dimiliki oleh Tas pelumat habis ke arah dari Gugun. Yap. Dua hero frontline bisa dibilang untuk Aura hilang. Tidak ada retribution pula karena Gugunnya pun tumbang. Lord bisa diamankan secara gratis oleh Alter Ego. Dan kali ini Aura mereka harus memutar strategi. Bagaimana untuk bisa menanggulangi kejutan dari Rasi dan juga Knight-nya Om? Ya, karena dari Aura sendiri, kalau memang mereka mau nge-hold tadi untuk Lordnya, mereka nggak bisa terlalu lama. Karena lubang dari chip kan ada di belakang sana nih. Iya. Dan itu yang membuat tadi, kenapa mereka akhirnya harus mundur. Karena sudah ada shortcut yang dibuka juga di belakang dan akhirnya positioning dari para pemain Aura terlihat dan mudah untuk dipukul mundur. Karena rata-rata jalannya juga kan ngambil lewat situ Betul, kan. Dari betul. arah purple buff langsung ke area Lordnya. Ya udah tadi sebetulnya dari Yawinya juga udah mulai sadar Rasi bakal keluar di situ dan makanya langsung kena headbutt kan tadi. Ya. Udah lagi nih. Iya. Terus Rogernya datang. Rasi juga bisa nge-push sendirian kan. di Iya. atas. Dan memberikan gangguan distractionnya dia ini loh. Dia hanya tinggal menunjukkan sedikit wujudnya. Lalu bisa gabung lagi bersama dengan rekan-rekannya. Tapi sekarang Aran yang mencoba masuk lewat pintu belakang ada Pai. Langsung dicuekin begitu saja. Lord menjadi fokus dari Aura. Bahkan Nino hanya melihat dari kejauhan dan mereka sangat-sangat sabar Alter Ego. Oke, sabar lagi. Masih belum bisa mendapatkan base turret tambahan ya. Ini, wah itu, Oh. ini ancaman nih, teori ancaman. Iya, kalau sampai dia muncul di situ agak ngeri juga. Tapi Gugun menjadi orang terdepan bahkan sekarang. Ada satu lagi besta yang berhasil dihancurkan. Yawinya menjadi korban tambahan bahkan Gugun. Dua orang yang harus menjadi benteng utama mereka. Hilang dengan sangat cepat. Tapi Rasi sendirian menghilang pula. 3 melawan 4. Siapa lagi yang akan mendapatkan kemenangan di dalam pertempuran ini? Oke, kali ini base turretnya hancur semua. Tapi Kabuki kali ini bakal coba untuk maju. Oke. Tidak. Nah loh. Painya gagal tadi seperti usaha mendapatkan lagi Karara tapi Aran sampai Lycan Force-nya berhasil lagi yang mendapatkan Aran tidak karena Aran yang masih berhasil juga pergi dari tersebut tapi tasnya melihat dari kejauhan untuk Aran yang mulai maju lagi Lycan Force-nya diaktifkan kembali oleh Tas dan juga Pai dengan setengah HP yang dia miliki masih menjadi abang-abangan yang harus nge-cover rekan-rekannya. Oke, Aura masih bisa bertahan atas gempuran dari Alter Ego. Dan bahkan kita bisa melihat juga turret-turret. Hanya melihat dari kejauhan dan mereka sangat-sangat sabar Alter Ego. Oke, sabar lagi. Masih belum bisa mendapatkan base turret tambahan ya. Ini, wah itu, Oh. ini ancaman nih, teori ancaman. Iya, kalau sampai dia muncul di situ agak ngeri juga. Tapi Gugun menjadi orang terdepan bahkan sekarang. Ada satu lagi besta yang berhasil dihancurkan. Yawinya menjadi korban tambahan bahkan Gugun. Dua orang yang harus menjadi benteng utama mereka. Hilang dengan sangat cepat. Tapi Rasi sendirian menghilang pula. 3 melawan 4. Siapa lagi yang akan mendapatkan kemenangan di dalam pertempuran ini? Oke, kali ini base turretnya hancur semua. Tapi Kabuki kali ini bakal coba untuk maju. Oke. Tidak. Nah loh.
Pai-nya gagal tadi seperti usaha mendapatkan lagi Karara tapi Aran sampai Lycan Force-nya berhasil lagi yang mendapatkan Aran tidak karena Aran yang masih berhasil juga pergi dari tersebut tapi tasnya melihat dari kejauhan untuk Aran yang mulai maju lagi Lycan Force-nya diaktifkan kembali oleh Tas dan juga Pai dengan setengah HP yang dia miliki masih menjadi abang-abangan yang harus nge-cover rekan-rekannya. Oke, Aura masih bisa bertahan atas gempuran dari Alter Ego. Dan bahkan kita bisa melihat juga turret-turret dari Alter Ego hanya hancur satu, Moa. Dan ini Alter Ego mereka masih belum kendor sama sekali juga. Dan dengan keunggulan gold bahkan ya hampir di angka 13.000 seperti ini. Ini apapun yang bakal dilakukan oleh Alter Ego selama mereka nggak terlalu terpisah satu sama lain. Ada backupan di belakang. Mereka akan selalu bisa memenangkan duel mereka. Oke. Wah ini kalau dibawa ke arah late game nih Om. Gimana PR dari Kabuki nantinya? Berat banget. Tugas berat jelas untuk Kabuki ya. Karena dia harus bisa memaksimalkan BMI dia. Bagaimana damage dari Cloud sendiri. Karena dari positioning, dari Alter Ego ini banyak sekali yang belum ditemukan jawabannya. Mungkin seperti Tas sendiri. Tas bahkan belum terpick off satu kali pun juga. Dan kita tahu bagaimana damage yang bisa diberikan Roger ketika dia dapat snowball-nya. Ini cukup besar damage yang akan diberikan oleh Roger. Jadi kalau memang kita bisa bilang bagaimana cara Aura untuk bisa kembalikan keadaan ya. Bagaimana cara nanti Auranya ini bisa membiarkan Kabuki free shot buat ke pemain-pemain dari Alter Ego. Dan ini susah banget sih buat megangin tasnya. Sekalipun tadi dikomit dengan Heavy Spin dan juga Detona's Welcome. Karena lincah ini loh dia punya Lycan Pounce itu loh. Bisa kabur lagi dan kabur lagi. Ya dia kabur, dia masih ada extra shield juga. Iya. Dan lihat positioning lagi-lagi di sini dari Razki yang berusaha untuk memainkan ya pasif yang dimiliki oleh Chip sendiri. Nah ketahuan kayaknya nih posisinya Gugun. Ketahuan lagi Gugunnya pun diusir ada Cyclone Eye yang membuat Gugun pun masih berhasil selamat tapi setidaknya mereka belum mengejar ada Yawi-nya berhasil mendorong kan tapi ternyata Yawi malah diberhentikan pergerakannya gagal untuk bisa mengantarkan ke arah satu player yang dimiliki oleh Alter Ego ke dalam tubuh dari rekan-rekannya. Flicker Heavy Spin yang ternyata belum berhasil untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari Alter Ego. Kembali kali ini Aura harus mundur dan merelakan Lord jatuh kembali ke tangan dari Alter Ego. Lord Evolve kali ini. Ya sebenarnya nyaris ya, tapi memang Tas juga sudah mulai melihat adanya indikasi hal tersebut bakal dilakukan oleh Yawi. Jadi dia langsung juga menuju ke belakang tadi sehingga bisa selamat dari Dan sekarang Aran akankah tertangkap basah tapi tidak. Untung Arannya pun masih berhasil mundur lagi dan Kabuki sudah punya Rose Gold. Kaget saya di situ ya. Kalau jadi Aran lagi jalan-jalan ya kan. Iya. Tiba-tiba ada di situ. Tapi ya dari segi itemnya juga ini betul-betul Yeskielnya bikin damage semua butuh banget soalnya. Ya dari Yeskiel yang memang belum terpick off sama sekali ya. Tapi kita tahu bagaimana Vexana ini. Meskipun dia build-nya ya full damage itu gak bakal terlalu sakit karena yang diincer dengan penggunaan Vexana kan efek road control. Bukan dengan penggunaan damage ya. Dan internal guard mungkin yang bisa menjadi salah satu batu sandungan kalau mau nge-delay Alter Ego masuk. Buset, Rasi kenceng banget loh tadi, niatnya udah kelihatan ya. Untuk bisa mendekat ke arah Yeskiel, tapi di area atas ada satu pancing yang udah terlihat. Kabuki cukup berani. Tapi untungnya satu yang terakhir belum berhasil masuk ke dalam tubuhnya. Hingga membuat Kabuki masih berhasil selamat, tapi Rasinya ada di bagian paling belakang. Lord pun menjadi apa-apa untuk bisa membuat beberapa pemain yang dimiliki oleh Alter Ego bisa langsung mereka lindukin pula. Tapi Tas kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya dan Gugun hanya misalkan satu bar SP lagi. Tapi mereka semua masih berusaha untuk bisa mempertahankan lagi, tapi tidak untuk base-nya. Karena base-nya berhasil dilubat pula oleh Alter Ego. Alter Ego melakukan migrasi dengan eksekusi yang berani. Dengan begitu luar biasa, kejutan-kejutan dibawakan. Ada diversion, ada shortcut, ada Y-walk. Yang akhirnya membuat dari Aura pun tidak bisa berkutik. Iya, hanya diberikan 3 untuk sisi kill point-nya. Tapi secara objektifnya tadi, sempat ada perlawanan yang bisa diberikan oleh Aura. Namun untuk setup jangka panjang, dengan kehadiran Chip yang bisa mengganggu bagian belakang, ini membuat akhirnya pemain-pemain dari Aura, mereka tidak bisa menahan terlalu lama untuk mendapatkan objektif. Waduh. Oke, dan ternyata Fanny yang keluar. Wow. Tidak ada stopper yang emang benar-benar bisa menangkap dengan sangat cepat kecuali ya. Nanti kita lihat cowoknya apakah emang tepat waktunya, tepat posisinya untuk bisa mendapatkan Fanny. Karena kita tahu ya, perbedaan mobilitas yang sangat-sangat jauh. Chow M4 lah ya bisa dibilang ya ini ya, keluar dong. Dan sempet kan? Sempet Fanny ketemu dengan cowoknya si Yawi. Iya. Iya. Pernah. Pernah. Oke. Seperti apa eksekusinya? Karena ini yang gak mungkin yang dirindu-rindukan juga ya. Dengan adanya Battle of Assassin. Yap, dan ini akhirnya terwujudkan sekarang antara Fanny yang akan berhadapan dengan Joy.
Dua assassin berjumpa. Dua assassin berjumpa akan seperti apa lagi? Kita lihat saja dari dua tim yang sedang memperlukan poin-poin untuk bisa mendongkrak lagi posisi mereka. Oke, Cho yang harus bisa menghentikan laju dari Fanny. Ya, ini berarti Yawi ya kembali menjadi ujung tombak untuk Aura untuk bisa menghandle, untuk bisa memegang agar tas gak kemana-mana. Yap, game yang kedua akan langsung kita mulai saja. Entah itu berakhir 2-0 atau memang disamakan dulu kedudukannya oleh Aura. Jadi untuk MPL Arena pada tepuk tangan dah. Oke, melihat kali ini Fanny yang sedang coba untuk diganggu terlebih dahulu oleh Yawi. Yap, dengan memunculkan ya, memberikan presence. Jadi pemain-pemain dari Alter Ego mereka harus merespon bagaimana mereka harus mengusir Yawi nih untuk mundur ke belakang dan ya sudah berhasil sekarang. Yap. Karena Yawi tercicil tadi dengan adanya Yo-Yo Blitz yang dipakai oleh Cici. Yap, itu continuous juga kan, makanya dari tadi udah langsung diusir dan udah langsung aware juga dengan adanya gangguan-gangguan yang dilakukan oleh Yawi. Tapi di arah bottom lane, Nino versus Kabuki kali ini Harit dan juga Roger. Ya, Kabuki bermain dengan sangat-sangat agresif sekali tuh tadi Yep. ya. Langsung ngepok, langsung berusaha untuk membelakangi agar Nino gak dapetin level yang diinginkan oleh dia. Dan respon dari Alter Ego adalah mengirimkan Rasi untuk turun ke bawah. Ini untuk lebih mengimbangi lagi laning yang bakal diberikan oleh Kabuki. Oke, Kabuki ternyata menggunakan Weakness Fighter ternyata ya. Weakness dengan basic common emblem. Real Master Assassin berhadapan dengan Nino dengan Magic Emblem ternyata. Inspire juga dipakai. Yap, dan Kabuki pun masih berjuang sendirian ya. Setelah tadi mungkin ada bayang-bayang juga yang udah dikeluarkan oleh Rasi, tapi Rasi pun udah berpindah posisi lagi sekarang. Turtle yang pertama akankah mau dikontes? Karena ada satu pergerakan lagi yang dilakukan oleh Tas ke arah yang berbeda. Ya, dan Kabuki berusaha untuk ngedelay sebenarnya di sini untuk melihat apakah memang purple-nya sedang ada isinya. Kalau memang ada tas, Turtle bisa di-start oleh Aura. Oh, itu lihat damage yang diterima sama Yawi dengan adanya kombinasi dari discretion. Tapi lihat kali ini si area Turtle. Oke, sedikit lagi episode dan harusnya dia akan menjadi milik dari Aura. Benar saja. Namun Rasi flicker ke tempat yang lain, tapi ditendanglah lagi. Hilanglah sudah. Untuk Rasi dikeroyok habis-habisan. Oke, Tas is coming. Ternyata tidak bisa melakukan hal yang lebih banyak lagi, lebih berfokus untuk bisa farming terlebih dahulu. Tapi ini dia, satu buah setup yang memang diunggulkan oleh Aura dengan adanya Barat sebagai frontline mereka. Oke, untung kali ini ya. Fai dengan satu perizinan dia milikin selamat barusan. Ya, dan kita melihat ada dua hero debut ya. Di sini ada Joy bersama dengan Roger yang ternyata baru saja dipakai oleh Kabuki. Yap, setelah kita melihat Kari Cloud ya, yang menjadi hero andalannya Kabuki dan begitupun kali ini dari Fanny yang bakal coba untuk yang harusnya ditarget juga sih. Tapi dari tadi gugunnya juga ini susah banget buat ditangkap loh. Wow, tapi itu rekor yang bagus loh buat Rasi dengan Ruby-nya. Ya. 4 kali win, belum pernah kalah buat Ruby. Oke, sejauh ini masih belum terlalu terlihat banyaknya skirmish ya. Lebih ke fokus dulu objektif masing-masing. Tapi di early game, 3 menit pertama Aura dapetin first blood, dapetin turtle juga yang membuat mereka cukup unggul nih. Iya, dan ya mereka bisa langsung berusaha buat ngejar ya. Apalagi setup yang dimainkan oleh Aura ini terlihat mereka mengincar untuk area mid-nya. Nggak membiarkan Kret untuk bisa jadi lebih cepat. Karena Kret di sini masih dengan item-item pecahan juga. Enchanted mungkin menjadi first item buat dia. Dan kali ini Kretnya juga nggak bisa yang terlalu barbar kayak tadi ya. Betul. Dan kali ini Yawi, wave Lagi dragon. dan lagi the way of Yawi langsung dikeluarkan begitu saja. Rasi masih terjebak sendirian. Tapi tempatnya berbeda. Untuk tasnya sudah mulai hadir. Zaman Force dikeluarkan. Yawi akankah berhasil selamat karena Chrononos dan juga Synchro Vision tadi. Membuat satu zaman Force yang dimiliki oleh Nino belum berarti. Oke, dan kali ini pun Purple Buff, flicker. Oke, Aran dia berhasil menelan dan Detonas welcome. Tas pun menjadi satu santapan yang begitu nikmat, tapi ada 2 orang yang langsung diikat begitu saja. Waktunya untuk pemain-pemain dimiliki oleh AE. Mereka membalaskan keadaan gugur, dia berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Bahkan tapi Arannya menjadi korban pula di area tersebut. Oke, jungler tukar jungler, tapi masalahnya ini Aran ikut menghilang. Keuntungan yang bisa diambil sama Alter Ego kali ini mereka manfaatkan untuk langsung setup menuju ke arah Turtle. Ya, selain daripada hilangnya Aran juga tadi adalah flicker yang memang sudah terpakai sekarang. Sehingga ini akan membuat kalau Alter Ego ingin melakukan setup, mereka bisa coba untuk mendapatkan turtle ini. Yawi numpang lewat emang bikin kericuhan dari situ. Iya. Punten.
Tapi kaget dikit ya kan. Tapi nggak dilanjutin juga sih ke arah turtle-nya juga. Mengingat di arah bottom lane kali ini ternyata match up antara Kabuki dan juga Nino. Ini Kabuki menang loh. Betul, dimenangkan tipis ya tadi. Aha. Untuk item dari Nino juga, first item Thunderbelt. Ini kayak menjadi salah satu item yang sedang hot topic juga berarti ya buat Thunderbelt. Yap. Karena selain menambahkan durabilitas, ada efek slow yang bisa diberikan oleh Thunderbelt dan setup turtle sekarang sudah mulai di start oleh Aura. Aran coba pegang dulu. Cepat banget sih, tapi Aran yang akan pergi ke arah mana? Siap lagi yang menjadi korban dan satu orang berhasil langsung dilumar habis begitu saja ditabrak lagi ke arah tembok. Tapi pertempuran kembali terjadi, sakit banget damage dihasilkan oleh Lui di mana rekan-rekannya berhasil menghantarkan follow up damage dan Aran menjadi korban dan tersebut tapi Nino, ketahuan di dalam rerumputan. Tapi lincah banget sih, tapi dispersion. Ini mau mau kemana kemana? nih? Mau kemana? Ke area bawah hampir saja tapi masih ada Bang Iyawi. Sama-sama langsung mundur juga ya ngelihat bahwa oke ada Yawi, memang ada Kabuki tapi ada Yawi yang mengcover Nino. Oke, ini dia tendangan jauh dunia. Tapi masih ada zaman Force lagi udah langsung begitu saja. Emo Pendant Jakonik. Bang untuk sekarang Tasya hadir dengan satu counter dan double kill. Yap, data bukan sembarang data. Ternyata Ruby dari Rasi berhasil pula untuk bisa mengumpan lambung terhadap Tas yang bisa langsung eksekusi. Itu clean team fight dilakukan oleh Alter Ego. Bagaimana mereka bisa masuk dan bahkan eksekusi Aran. mereka yang sangat clean. Waduh, Arannya terjebakkah? Untungnya Aran masih berhasil pergi. Bentar, ini match kaget ya namanya? Iya. Match kaget ini semua. Pasar dong yang bukan kaget ya. Benar. Kan ada pasar kaget tuh. Bukan uang dong yang kaget soalnya. Iya. Waduh. Kita kaget semua di sini. Banyak kejutan-kejutan yang akhirnya tadi Cry sendirian, Aran yang juga tadi udah mulai ditarget. Dan dari tadi sebetulnya dari game pertama pula Aran yang jadi korban terus-terusan. Ya, dan Aran sekarang memang dia bisa jalan kiri kanan, tapi secara untuk tim fight-nya di sini masih dipegang oleh Alter Ego. Oke. Dan bahkan mobilitas sebetulnya kalau ngelihat dari Joy versus Fanny akan jauh lebih diunggulkan sama Fanny ya untuk segi mobilitas ya. Ya, bisa split juga dan lihat sekarang mobilitas. Kita bicara soal mobilitas. Oke. Melihat adanya Loye, ini bisa di mana-mana. Dan Kabuki. juga ini cepat banget kan cooldown-nya dia sebenarnya kan. Benar buat, dari tadi di spam terus kan? Betul, ada dipakai. Itu Kabuki balik arah, untung tadi balik arah ya. Itu kalau gua lurus terus tuh. Masih Kruper backup, pokoknya. backup, Hey, ada konsil. Siapa yang akan menjadi korbannya? Dan badar saja telah terjadi kericuan di area rivernya. Sedikit lagi berusaha dari kereta, tapi kerannya berhasil langsung dilumar api dan juga dihilangkan dengan sangat-sangat cepat. Pertempurannya kembali dipecahkan begitu saja. Zaman Paul sudah langsung diaktifkan, tapi Pai yang mencoba untuk bisa mengejar ke arah Yawi. Tapi untungnya Yawi pun pergi dari area tersebut dengan selamat. Yap. Dan ini adalah PR-nya di saat Loi udah ketempelan Joy. No escape. Ya gak bisa kemana-mana ya, kecuali flickernya masih ada atau masih ready tadi. Kemungkinan bisa, tapi ya dengan dash yang dimiliki oleh dia bakal sulit. Buset Aran YOLO. Buset, Aran YOLO banget sih, tapi zaman Force-nya dikeluarkan pula. Bahkan Gugun hanya numpang lewat, tidak bisa terlalu lama untuk bisa stay di area tersebut. Oh ini Aran dari tadi dimakan terus-terusan sih. Kayaknya udah mulai harus lebih hati-hati lagi untuk memberikan badannya Om. Dan item-item dari Tas sekarang ya. Heptasis untuk second item setelah menyelesaikan Malphite Roar untuk first Malah item. berbalik keadaan lo dan Tas menunjukkan bagaimana skill kabel yang dia milikin. Ya, dan lihat bagaimana item ya dari Nino juga. Setelah Thunderbelt, dia menuju ke Starlium. Ini berarti untuk penambahan HP dia sebenarnya udah cukup. Berbanding terbalik dengan Kabuki. Yang dimana dia tidak memiliki Lagi nih ya. beda build ya. Beda build ya. Tadi jelas banget ada Thunderbelt, ada War Axe Endless tadi. Battle, War Axe. Wih, rahasia lewat belakang loh, oke. Yawi untuk dia masih bisa pergi, masih bisa menjauh. Namun di area dari purple buff-nya, udah terlihat Tasnya mulai maju ke bagian depan dan juga mengganggu bagaimana. Satu hal yang bisa dihasilkan oleh Gugun dan juga rekan-rekannya. Oke. Outer turret sekarang sudah rontok semua dari Aura. Bahkan mereka masih belum juga berhasil untuk membayar hancurnya turret nih Om. Dari tadi di game pertama pun kayak gitu. Ini masih dengan agresivitas yang dibangun oleh Alter Ego yang tidak terhenti dengan satu serangan ya. Tapi mereka bisa datang bertubi-tubi tanks. Tuloyi juga yang memang bisa berada di mana-mana. Iya dari tadi itu mau ke purple buff aja dia teleport. Teleport aja males jalan kaki ya. Why walk? Tapi entahlah dari Crytek selalu ngebawa Ruby ya. Tadi Ruby di tangan Nino, sekarang Ruby di tangan Rasi. Tetap mengajaknya Ruby untuk bisa ngebantu lagi delivering damage-nya lebih optimal. Yap. Sisi tambahannya. Ya, dan juga Ruby di sini cukup konsisten ya untuk berada Waduh. di lini depan. Oke, Nino dengan satu lagi zaman Force yang udah diaktifkan Gugun. Buset. Buset. Gugun, wah Joy-nya pergi. Gak kuat. Ya sebenarnya bukan dari gugunnya, gue lebih kaget lihat 3 orang yang Migrasi datang ya. tiba-tiba. Yang di belakang itu Iya. udah ada bayang-bayangnya tuh, waduh. Datang bertiga loh. Dia langsung bertiga, ya kalau sendiri nggak apa-apa ya. Ini bertiga, jadi totalnya sudah ada 4 tadi yang berada di top lane dan sekarang untuk setup.
Aura adalah tim yang sering menang objektif tapi tidak untuk di match up yang sekarang. Setiap kali mereka berusaha untuk melakukan objektif, seakan-akan mereka langsung ditahan, mereka akan coba untuk diinisiasikan, dipaksa tim fight. Ya, dan Rasi barusan Emo Vendornya sudah terlihat di area belakang. Astraliko udah langsung dibentangkan, tapi sekarang berhasil lagi telah pula satu pemain dimiliki oleh Alter Ego. Hanya saja Aran kehilangan cukup banyak SP di dalam tubuhnya. Dan Pai menjadi satu pagar, begitu berarti Rasinya hilang dengan sangat cepat pula. Tas masih balik arah, double kill didapatkan pula oleh Kabuki. Menjadi satu hal yang sangat berbahaya untuk Alter Ego. Tapi Pai mencoba untuk bisa mengejar. Hanya saja masih begitu banyak banget backupan yang bisa dihasilkan oleh pemain dari Aura dan shutdown pun tercipta. Wow, kali ini 3 pemain dari Alter Ego menghilang. Membuat dari Aura berhasil untuk bisa langsung secure harusnya ke arah Lord, tapi tasnya juga ready. Tidak ingin kontes nampaknya. Ya, akan dilepaskan ya untuk Lord yang pertama ini. Dan ya, kita memang melihat tadi bagaimana Alter Ego juga. Ini mereka cukup terpisah tadi. Jadi secara tim fightnya Kabuki ini enak banget untuk bisa memilih targetnya karena ditinggal. Gak ada siapa-siapa yang menjaga di belakang. Terus tadi Krite juga dia kabur dispersion sendiri ya. Iya, namanya udah ketinggalan. Iya, gak apa-apa sendirian ya. Tapi selamat akhirnya dari Krite juga. Tapi Lord kali ini jatuh ke tangan Aura. Ada lagi satu buah dispersion. Kemanakah akan berlari ini? Waduh, setup nih. Okay. Ini kayaknya cuman mau coba langsung clear aja sih. Biar Lordnya gak sempet jalan bahkan setengah map bahkan. Yap, berlabuhnya dia tersebut dan Aran menjadi garda terdepan lagi untuk Aura. I'm Offender dikeluarkan Astraliko. Pertempuran akankah terpecahkan lagi dari tersebut dan benar zaman pas untuk dikeluarkan, tapi Lordnya udah tumbang. Yap, Lordnya tumbang, tapi kita bisa melihat bagaimana dari Kabukinya Garuk pun. terus. Inner turret di arah bawah digarukin semuanya. Tidak kenal Konsil? ada. Hey, Konsil. Tapi dibalas Konsil pula. Hanya saja tidak ada waktu yang dihasilkan ataupun diberikan oleh pemain Alter Ego untuk Aura. Ini tuh di mana-mana ya. Pokoknya ada satu aja yang kelihatan itu gak aman sebenarnya Gak tadi. aman ini di mana-mana Konsil lari semuanya ngejar. Dan lihat Aran bikin Winter Transition. Iya, untuk ngebayangin time nantinya kalau memang dia ditargetkan oleh Pai atau siapapun juga. Yep. Dan tadi terlihat Kabuki cukup aman tadi. Di sampingnya kan masih ada Yawi. Tapi ternyata dengan jumlah yang sangat banyak datang dari Alter Ego. Ini dia gameplay yang gak bisa ditebak ketika kita sedang memegang Loi. Rumput manapun gak bakal aman. Gak bakal. Ya usaha minimal lah dari Heskiel. Buka Astral Meteor lah. Buka Astral Sphere-nya juga. Tapi ya kita akan melihat bagaimana dari serangan kejut yang bisa dibawakan oleh Krite nih. Dan lihat awareness dari Heskiel udah mulai terlihat. Ya, tapi aku suka sih, maksudku Aura di sini ya. Mereka seakan-akan juga ngelihat kayak adanya threat, adanya ancaman. Jadi mereka coba buat kumpul 5 tadi. Sekarang sudah mulai ada yang split ternyata. Ya karena mau gak mau harus kayak gitu karena lane-nya juga udah mulai terbengkalai ya. Waduh. Tidak ada yang benar-benar mau lewat rumput. Gak ada bahaya. Ini bisa jadi senjata makan Tuhan ya kan. Dia mau jalan, mau buka vision, ternyata dikejutkan. Enak mereka mau main 5 ke dalam satu landing juga gampang aja gitu. Ya, ini bener-bener satu bait sih yang memang dicari Alter Ego ya. Cuman sepertinya Aura mereka gak kemakan sama sekali. Iya. Mereka udah siap juga dengan gameplay seperti ini dan lagi teleport. Iya, dia pindah ke rumput di river juga gak perlu jalan kaki. Gak ketahuan dia di mana. Oke. Sudah mulai terlihat tadi ya. Ada Aran yang cukup waspada tadi. Dan satu si Halberd di-buy oleh Pai juga. Kita bisa melihat bagaimana awareness dari Aura. Mereka kumpul 5, mereka gak mau terpisah. Karena mereka tahu banget ini mereka bisa jadi kalau lagi jalan sendirian. Kena begal 3 orang. Makanya, bisa gak tahu kan ada siapa. Tapi ya ini juga yang udah dilakukan sama Alter Ego. Mereka juga gak yang buru-buru kan. Commit karena mengetahui dari Auranya juga kumpul 5. Nah ini pindah-pindah lagi nih, migrasi nih. Oke, I'm Offended-nya gagal. Miss sudah, tapi tendangan jauh dunia udah langsung dikeluarkan oleh Bang Yawi. Malah Yawi yang langsung menghilang dengan sangat cepat. Dan juga Aran yang berhasil menerang ke arah satu player. Pertempuran kembali terpercaya di area tersebut. Krite-nya menjadi korban pula, tapi double kill bisa didapatkan. Bahkan untuk gugur kali ini menjadi korban pula. Mau pergi ke arah mana Yeskiel. Ataupun untuk sekarang dari Kabukinya. Wuhui, Kabuki masih berhasil selamat. Tapi Yeskiel dari kejauhan tadi
mencoba untuk bisa membantu, tapi apalah daya. Di saat tidak kena tembakannya, ya wes. Wow, itu nyaris tadi sebenarnya ya. Tapi ternyata bisa termakan juga, tentunya berkat efek crowd control yang lagi-lagi bisa memberikan damage area. Menjadi senjata utama bagi Alter Ego untuk memenangkan duel. Plus Gugun ya oke lah dia bisa immune kalau 3 stack. Tapi dia bisa kabur, tapi tadi burst damage-nya masuk semua. Dia kan tipis banget dengan build-nya. Iya, dan Kabuki juga yang gagal untuk mendeliver semua damage yang bisa diberikan. Karena waktu lagi dicari udah pada pencar semua. Iya. Dan akhirnya 3 pemain yang hilang dari Aura justru tadi ada sebenarnya miss duluan kan dari I'm Offended. Yes. Dibales lagi Wave Dragon. Ternyata survive. Ternyata survive loh. Justru Yawinya yang tumbang karena damage yang dikasih dari Ninonya udah terlalu besar. Yep. Lagi? Oke, lagi dan lagi pertempuran yang terjadi. Ada satu Winter yang udah langsung dikeluarkan. Untuk kali ini Aran tidak akan bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Zaman Force dikeluarkan pula, tapi terlihat satu dua orang dari Aura. Mereka harus balik untuk bisa nge-regen lagi HP-nya. Wah ini bahaya sih, Lordnya udah mulai masuk juga ke bawah. Hanya tersisa 4 pemain saja dari Aura, tapi Gugun. Oke, Gugun terlalu berani kah? Gugun pun harus pergi. Oke, tapi ada bala bantuan juga tadi dari Astral Sphere yang ditembak dari belakang. Sehingga membuat Krite kali ini harus recall terlebih dahulu. Ya, karena memang targeting dari Gugun sendiri adalah untuk bisa mencari ya, menumbangkan secepat mungkin Krite-nya. Karena Krite dari tadi ini support damage dia sangat besar. Dan targeting dia ke Aran yang memang Aran juga dibutuhkan untuk menjadi badan bagi Aura dan gak boleh terlalu cepat tumbang. Oke. Tadi ada Winter buat menghindari satu buah I'm Offended juga nggak bisa jadi jaminan selamat ya. Karena udah ditungguin juga di depannya. Dan ya item dari Pai yang tadi juga sudah selesai, tampak dia build-nya ke si Halberd tadi ada untuk Pai sendiri. Dan wah ketahuan. Set dah ketahuan. Hey, mereka berpindah dan berhasil. Untuk kali tapi rahasia terpisah dari rekan-rekannya. Gugunnya pun masih berhasil selamat dan juga pergi ke tempat yang berbeda. Pai masih mencoba untuk bisa mengejar. Hanya saja tidak bisa menggapai. Semakin dikejar, semakin Gugun menjauh. Wah, itu sebenarnya udah ketahuan duluan, tapi memang itu udah ancang-ancang kan. Betul. Dispersion itu udah, diversionnya udah ancang-ancang dan akhirnya pindah. I'm Offended yang kena, tapi awareness dari Aura yang langsung bubar barisan. Tidak ada yang tumbang. Ya, dan ini berarti gak ada lokasi yang aman sama sekali sekarang ya. Lihat bagaimana di late game seperti ini Loya akan bisa men-spam secara terus-menerus. Dan itu yang bahaya banget tadi. Meskipun kelihatan, meskipun itu udah ketahuan, tapi mereka akan lebih dulu untuk bisa bereaksi. Yap. Bahkan bukan cuma sekedar pindahnya aja kan, buka visionnya doang gitu, ancang-ancang lagi. Tapi ya, kali ini Kabuki sudah memiliki satu buah Rose Gold Meteor. Oke, satu Rose Gold Meteor memang bukan jaminan untuk bisa menyelamatkan ya. Tapi setidaknya ini akan ada tambahan untuk Magic Defense dan juga Shield ketika dia udah low HP. Walaupun Yeskiel di sini juga belum tumbang ya, dengan 100% kill participation. Karena tadi kalau ngelihat dari Gugun yang udah mulai nyicil juga plus ditembak Astral Sphere, itu Krite hampir tumbang tadi. Jadi perlu diwaspadakan juga nih. Menginjak ke arah late game, Yeskiel akan bisa ngepok terus-terusan juga dengan damage yang besar. Oke, dan Pai masih mengusir mundur juga dan positioning lagi dan lagi ini harus diwaspadai oleh pemain-pemain Aura. Karena mereka bisa split push, mereka bisa ngirimin tas untuk jalan di lane yang jauh. Dan mereka bisa main kumpul 3, kumpul 4 ini untuk melakukan teleport secara terus-menerus. Rasi, Nino, Krite selalu bersama. Gak pernah terpisah 3 pemain ini. Apa ini jalan kaki? Tidak ada. Semuanya pindah terus-terusan juga. Bahkan kalaupun gak ngejar itu hampir tumbang tadi. Jadi perlu diwaspadakan juga nih. Menginjak ke arah late game, Yeskiel akan bisa ngepok terus-terusan juga dengan damage yang besar. Oke, dan Pai masih mengusir mundur juga dan positioning lagi dan lagi ini harus diwaspadai oleh pemain-pemain Aura. Karena mereka bisa split push, mereka bisa ngirimin tas untuk jalan di lane yang jauh. Dan mereka bisa main kumpul 3, kumpul 4 ini untuk melakukan teleport secara terus-menerus. Rasi, Nino, Krite selalu bersama. Gak pernah terpisah 3 pemain ini. Apa ini jalan kaki? Tidak ada. Semuanya pindah terus-terusan juga. Bahkan kalaupun gak ngejebak orang ya, pindah aja doang. Yap, tapi Bang Yawi dengan konsil yang milikin tasnya tepat berada di depan dari Yawi. Tapi Yawi berhasil menendang tadi ke arah satu play dan juga peluman habis pula ke arah satu orang. Akankah bisa dikonvert jadi 1 poin lebih shutdown pula. Untuk tas kali ini tidak bisa. Tapi Aran langsung dibalaskan saja dengan sangat-sangat cepat. Yap. Web, sakit banget Pai. Untungnya masih bisa ditembak, sakit banget loh. Oh itu di Yeskiel juga tadi flicker mau ngejar ke arah Krite. Tapi Krite-nya masih selamat. Dan Yeskiel sekarang udah punya satu buah Divine Glaive Om, ini dia. Ya, dan dari tas yang memang tadi menargetkan ya untuk menumbangkan Kabuki. Sebenarnya Kabuki masih berhasil untuk selamat juga. Dan kali ini untuk Lordnya yang memang masih ditahan oleh Alter Ego. Mereka punya Pai, mereka bisa
nge-buying time. Ini menunggu untuk tas kembali respawn. Oke. Ada pergerakan lagi kayak akan langsung dikeluarkan. Sementara untuk Bang Yawi gagal tadi mendapatkan ke arah Pai. Mereka semua walaupun hanya berempat masih bersiap untuk berkumpul. Tapi damage yang dihasilkan oleh Gugun. Sakit banget tadi Lycan Force yang dihasilkan oleh Kabuki. Mengatakan damage yang begitu mematikan. Oke, Cryte Nino sebagai magic damage dari alter ego dihilangkan. Ini adalah kesempatan emas harusnya untuk Aura bisa langsung eksekusi ke arah Lordnya dan lihat. Poke damage. Walah. Dari Yehezkiel pun membuat dari Rasi harus mundur. Ya, ini akan menjadi Lord yang jatuh ke tangan Aura ya. Karena untuk mendapatkan Lord ini jelas sangat susah karena sudah dipegang dan untuk source damage-nya sendiri gold laner dari alter ego tadi tumbang. Ibarat buy one get one tadi berhasil didapatkan oleh Aura berkat electrifying beats yang dimainkan oleh Gugun juga. Dan kali ini Aura back on the track permainan. Kesabaran mereka untuk mencari tahu di mana teleportasi Loyi yang menjadi kunci. Awareness-nya wow ya. Adaptif juga dari segi gameplay yang dibawakan. Mereka cukup sabar dan sekarang Lord sudah hadir di arah bawah. Dan ini adalah Lord yang sudah ter-evolve. Ya, main pelan sekarang ya buat Aura. Mereka tadi melihat akhirnya ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan evolve Lord. Dan Lordnya akan dibiarkan saja jalan di bawah sendirian secara perlahan. Dan lebih memilih untuk mengandalkan super minion terlebih dahulu. Yep. Plus Aran, apakah dia akan menjadi opener untuk bisa melumat ke arah satu player, namun tempat yang lain di area atasnya harus masuk lagi nge-regen satu energi yang dia milikin. Aran melihat dari kejauhan, Lordnya pun belum ditumbangkan. Belum, tapi satu base turret berhasil dihancurkan dan sekarang Gugun masuk. Oke, Gugun yang mulai masuk ke dalam dan juga mengusir ke arah beberapa player. Tapi tas ditendang langsung dan langsung disundulkan. Tapi Yawi yang menjadi korban yang tersebut. Ada Zaman Force, tapi Gugun menjadi korban kedua. Oke, dan bahkan kali ini dikejarkah dengan teleport? Oke, teleportnya udah langsung diaktifkan begitu saja. Rasinya menjadi orang terdepan untuk bisa mencoba mengejar ke arah beberapa player. Ada 3 player yang dimiliki oleh Aura, tapi mereka masih berhasil bertahan sejauh ini. Wow, satu buah dive in dari Yawi dan Gugun ternyata bisa dipunish oleh alter ego kali ini. Apakah ini akan menjadi kesempatan untuk bisa langsung mengembalikan keadaan dan mendapatkan kemenangan di game yang kedua untuk alter ego? Karena hanya tersisa 3 pemain saja dari Aura. Ya, pasti ada 15 second untuk menunggu Yawi untuk kembali respawn dan ya tidak terlihat tanda-tanda dari alter ego yang berkumpul bersama untuk melakukan satu straight push. Jadi expect mungkin kejutan lagi dengan teleportation yang dimainkan oleh Loyi. Oke, ini aware lagi harusnya balik. Karena sekarang alter ego justru udah berbalik kondisi untuk bisa melakukan pressure ya. Meskipun memang mereka bisa melakukan pressure ya, tapi mereka sudah kehilangan mid dan juga bottom base turretnya. Ini dia menjadi PR untuk alter ego. Sedangkan permainan sabar tadi ya, dan bahkan memaksimalkan Astral Echo yang dipakai oleh Yehezkiel. Dan kita bisa melihat dari replay seperti di mana Yawi cukup dalam memang berhasil untuk memberikan satu Way of the Dragon ke tas. Tapi untuk secara follow up-nya pemain yang lain masih berada di luar dari base dari alter ego. Dan follow up damage-nya mungkin ada dari Roger, tapi waduh, langsung saja dia keluar dan juga arrive dan juga untuk sekarang ditelanlah menjadi satu malapetaka sepertinya untuk pemain dari alter ego karena mereka mendarat ke tempat yang salah. Bahkan Rasinya sekarang harus melawan 5 orang sekaligus agar dirinya bisa bertahan, tapi Rasi masih mencoba untuk bisa ke buying time. Dikejar-kejar, Kabukinya pergi ke arah yang lain, Yawi mengejar lagi ke arah Rasi, di-recall-recallin. Jauh dunia versus Pai Rasi yang sempat disematkan kepada Rasi. Flicker dikejar terus. Ini cuma dimainin doang karena ditahan biar gak recall. Iya, dan sekarang kita lihat Nino akankah bisa bertahan dengan satu Zaman Force. Rondes-nya Synchro Vision mencoba untuk menghilangkan karena satu wave minion tapi tidak bisa. Satu sama. Oke, dan kali ini Sang Naga menolak tunduk dan kali ini menyamakan keadaan satu sama. Kesabaran membuahkan hasil tadi. Menunggu dan pada akhirnya memberikan counter attack. Aura, mereka menyamakan kedudukan. Dan kali ini permainan awal tadi yang terlihat agresif oleh alter ego terbayarkan semuanya di late game. Oke, memang ya adu inisiasi. Aura menang eksekusi dan paksa alter ego ke game number 3. Tapi ya kita bisa melihat bagaimana kesabaran yang tadi seperti Om Wawa bilang. Adaptasi juga dari segi improvisasi di dalam game begitu luar biasa. Itu gak semua tim loh bisa sesabar itu. Dia nunggu mereka kumpul 5 nih di tengah semuanya. Karena sih sejujurnya. Cuman untuk gold lane dari Aura.
Ada beberapa pilihan sebenarnya. Kalau mau yang penetration heavy ya jelas Nathan ya. Tapi kalau yang mau defensif, sebenarnya clean oke gak sih? Dan ternyata Harit. Harit? Yap. Oke, Harit. Menarik untuk melihat Harit. Bertukar ya. Harit dan juga Loi yang tadi sempat digunakan di game yang kedua. Sekarang jatuh ke tangan dari Aura. Tukeran ya. Nah, itu keren buat 2 gold line ya. Ya. Oke, tugas buat Tigreal sekarang. Ini implosionnya bakal kena ke berapa orang nih nanti ya? Dan berapa Purify yang nanti akan dibawa ya? Yep. Ya, soalnya respectnya Purify ini bakal banyak. Uranus bisa bawa Purify. Oke. Waduh. Terus Vexana mungkin bakal bawa Purify juga. Waduh. Buset dah. Iya. Sombong amat. Iya. Samsung ya. Ntar gua. Mau Samsung kayak gitu. Duduk di depan nanti ya. Oke, siap. Aku Oke. akan duduk depan nanti. Secara line up rating kali ini ya tadi ya berhasil dipegang oleh Aura juga. But let's see lah karena tinggal bagaimana mereka akan bisa mengeksekusi untuk game ketiga. Yap. Waduh. Yang di sana udah tos-tosan. Yang di sini seperti biasa. Tos-tosan lagi juga. Yowes kalau begitu. Di game yang ketiga. Entah itu nanti menjadi milik dari Alter Ego ataupun milik Aura. Tapi kalau kita bertanya ke FPL Arena. Game ketiga akan menjadi milik siapa? Game ketiga akan menjadi milik siapa? Enggak kedengeran game ketiga menjadi milik siapa? Yowes kalau begitu FPL Arena. Mana suaranya? Oke. Sudah semakin ramai ya. Dan kita bisa melihat bagaimana kali ini pun dari Alter Ego. Mereka cukup membuat dari Yawi harus membuang waktu recall terlebih dahulu. Iya, dan kali ini dengan Uranus yang dibawakan oleh Pai dengan basic common emblem. Ini akan membuat dia super sustain untuk berhadapan dengan Cici dengan Yoyo Blitz. Wah tapi Buset dah, galak banget ini bertiga tadi. itu sakit Langsung juga maju ya. aja. Iya, tapi lihat Pai-nya sih santai-santai aja juga ya. Dan 3 Purify. 3 respect ya untuk Alter Ego sendiri. Dan akan sangat sulit untuk bisa ditargetkan. Dan kali ini Nino bukan dengan basic common emblem Rogernya. Beda lagi nih ya. Dengan emblem assassin yang dipakai. Mengincar penetration. Yap. Beda-beda lagi ya semuanya punya karakter dan juga ya gameplay masing-masing kan. Betul. Dan ini yang paling menarik sebenarnya untuk top lane-nya. Karena Yap. jelas ini Aran akan menemui kesulitan untuk berhadapan dengan Uranus yang baru saja menjadi debut untuk Pai. Oke. Yang dimana juga ternyata tugas dari Pai bukan cuma sekedar nahan di lane-nya ya. Dia ngebantuin juga tasnya untuk bisa crossing jungle. Oke, sementara itu sekarang terjadi pertempuran karena Gugun udah level 4 dan siap untuk menelan lagi karena satu player. Bahkan Rasinya menjadi korban pertama tapi Gugun malah terjebak dan tapi masih ada gangguan yang langsung diberikan oleh Yawi. Hanya saja tas masih berhasil kabur. Yes, dan Nino hadir sebagai bala bantuan ya. Mengusir mundur langsung juga. Yang akhirnya ngebuat dari pertukarannya kali ini pun menjadi tetap dari Aura. Karena Ninonya juga langsung mundur lagi juga menuju ke arah lane-nya. Turtle yang sekarang sudah mulai di set up oleh Pai sambil nambahin stack demi stacknya juga. Gebukin aku Lumayan mas. Ya. Nahan ya kan sampai stacknya dengan 20 juga. Dan ini untuk pertama kalinya juga kita melihat bagaimana Aura akan membawakan Loi. Yap. Apakah akan menjadi sebuah hasil yang manis? Ataukah memang hanya sekedar deny pick aja? Bisa juga sih karena udah berulang kali ya dari tadi Loi menjadi langganan untuk diambil Alter Ego. Dan setup akan berusaha untuk diamankan oleh Aura sebenarnya. Yap. Karena mereka akan lebih capable. Nih sementara itu sekarang Yawinya berpindah tempat ke tempat yang sangat-sangat tidak disangka-sangka. Dan untuk sekarang langsung didorong lagi tepat berada di tengah-tengah pusat defense yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Aura. Tasnya berhasil langsung dihancurkan, Pai-nya pun menjadi korban banget untuk sekarang. Gugunnya begitu bergila untuk bisa melumat habis 3 player yang dimiliki oleh Alter Ego yang ada di area dari Turtle. Diversionnya menghantarkan Yawi seorang. Yang dimana itu udah mulai kepredik juga pergerakan dari Tas akan berjalan dari deket Gold Crab. Yap, dan Implosion memang ditugaskan, dilepaskan hanya ketika ada satu target tadi, Tas. Tanpa adanya Retribution, mudah banget untuk bisa mendapatkan Turtle. Dan Yap. setelah itu kita melihat follow up, didorong lagi akhirnya. Dan pada akhirnya juga ya teamfight berhasil diambil oleh Aura. Dan mereka sudah mulai menjalankan tugas mereka untuk memenangkan objektif. Dan kali ini kalau kita melihat dari item yang akan dibuild, Aran akan langsung mengarah ke War X. Sedangkan masih dengan defensive item jelasnya untuk Pai yang belum terlihat akan menuju kemana. Dan Thunderbelt ini masih menjadi first item ternyata untuk Harit. Yap, tapi Cryde dikejar.
Oke, untuk sekarang Kride-nya tidak akan bisa bertahan lagi. Hanya saja mereka semua melakukan itu bersama-sama loh. Ini Yawi, Gugun, Yeskiel deket rapat banget. Ya, ini lebih ke implosion yang nggak ditahan sama sekali sih. Ngelihat ada 1, 2 langsung diinisiasikan. Di awal-awal kayak begini semuanya udah. Pakai aja Semuanya masih akan menjadi target. Dan Kride juga di sini susah banget sih. Dia bawa Purify, tapi Nino bakal ditarget. Ya, sementara sekarang Ninonya masih berjuang, didorong lagi dengan satu Secret Hammer yang dimiliki oleh Yawi. Purify-nya di-trigger juga. Kride yang memang tadi gak bisa kemana-mana ya Om ya. Kita tahu bagaimana Vexana pun gak punya escape tools. Dia punya bala bantuan dari Eternal Guard aja dan Purify susah buat lari dari barat. Iya, dan lihat bagaimana dari Aran juga hanya nge-buying time saya dia di area atas ya. Karena memang dia tahu untuk rotasi sendiri ini bakal sedikit ke-delay nanti. Di area bawah Zaman Force diaktifkan, Nino masih sempat untuk mundur. Yawi kehilangan cukup banyak SP, hanya saja sekarang Kabuki memancing agar Nino keluar dari satu turretnya. Tapi Turtle udah langsung diperebutkan oleh kedua tim ini. Dan Aran mulai mendekat ke bagian depan, ada Ras yang menjaga juga ke arah rekan-rekannya. Tapi Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Tas. Bahkan untuk sekarang ada efek knock-up yang udah berhasil dihasilkan. Tapi impulse yang tempatnya berbeda, Yawi berhasil mendapatkan lagi ke arah Nino. Tapi Nino like force yang udah langsung dikeluarkan. Berhadapan langsung dengan Kabuki di mana Zaman Force-nya malah ngebegal ke arah beberapa player. Dan Rasi menjadi target tampahan yang berhasil dikonfirm menjadi point kill. Pindah ke arah mana? Kita lihat saja akan keberhasilan. Ada di situ. Ini gak bakal ada yang nebak sebenarnya kalau gak keluar ya. Ini kalau gak keluar gak bakal ada yang nebak. Ya tapi kayaknya masih terlalu dini ya untuk bisa ngasih kejutan di situ kayaknya. Jadi lebih milih untuk berpindah aja terlebih dahulu. Mau dicek. Dan ya awareness itu harus dimiliki juga kali ini. Ya, bubar. Bodoh. Itu walaupun hanya dengan basic attack kayak begitu ya adik-adik, itu adalah macro play loh. Itulah cara untuk ngecek rerumputan ada orang atau tidak. Betul. Colek aja monsternya, bangunin. Colek ya aja kan? monsternya belok kemana, disitulah ada marah bahaya. Betul. Tapi di menit yang ke-6 sekarang 7-1. Ini tim fight solid yang dibawa sama Aura ini susah buat ditanggulangin loh. Yap, dan bahkan Kabuki di bottom lane terlihat sangat susah untuk bisa dihentikan. Buset, Aran benar-benar dikeroyok habis-habisan lagi dan minuman furinya berhasil tadi mendapatkan langsung ke arah Aran. Di area belakang Gugun datang cukup terlambat tapi mereka semua masih berusaha untuk bisa mendapatkan satu balasan namun gagal untuk kali ini. Ini habis ini kayaknya Aran langsung beli koyo di Klik Indomaret ya. Babak belur dari tadi dia. Dari tadi loh ya, dari game-game sebelumnya juga. Terus. Oke, masih ada lanjutan juga ternyata. Ini Yawi untung ya tuh, Secret Hammer dia pun masih berhasil selamat. Wait, tertarik tuh. Wah, kegedean nih bang, kekenyangan sender. Ya, masih bisa di hold juga ya. Dan dari Alter Ego mereka memilih untuk manjangin lane. Di bagian bawahnya ada Tas yang akan mendorong satu wave ini yang juga. Sementara untuk impact kumpul seperti ini jelas akan memudahkan Yeskiel untuk melakukan spamming terhadap rotation dispersion dia. Apalagi masih dengan 100% dari kill participation-nya ya. Wow. Yeskiel ini juga tadi melakukan adanya satu buah dispersion, diversion. Dan berhasil tadi untuk sesaat. Namun apabila tidak ada Kride di area tersebut, Kride-nya masih gagal, masih bisa untuk bisa menggagalkan lagi ke arah yang dimiliki oleh Yawi. Dan sekarang Kride-nya menjadi korban pula. Wah ini Alter Ego ngerasain apa yang Aura rasain sih. Gimana rasanya keteror. Kita nggak tahu ada siapa di area rumputan. Tapi ini terornya teror sisi loh dari tadi. Dan pertempuran kembali terjadi bahkan untuk sekarang. Yawi yang pergi ke arah mana? Yawi sedikit lagi menyesat dan Yawinya pun masih berhasil selamat. Hanya saja dikejar bisa Ninonya masih mencoba bisa mengejar dan Yawi. Yawi gocekkan pautnya. Bisa nge-buying time cukup lama. Oke, terjadi pertukaran 1 untuk 1. Tapi kali ini kembali Aura menunjukkan objektif gameplaynya. Tapi Sakit banget loh, untungnya Tas masih bisa selamat. Ya, masih cukup lincah tadi ya untuk Nolan juga. Tapi buying time yang bagus tadi ya, diperagakan oleh Yawi juga. Konsil yang nge-buying time cukup panjang untuk bisa mentargetkan dia. Pada akhirnya memang dia tumbang, tapi harus ditukarkan dengan Pai juga yang tumbang. Ini saya yang deg-degan. Ngeri juga, kalau enggak itu bisa tumbang. Dan setidaknya kali ini dari Alter Ego menukarkan adanya purple buff atas Turtle yang tadi udah bisa disecure sama Gugun. Oke, yang bahaya sebenarnya bagaimana Kabuki ini yang sudah hampir menyelesaikan item-itemnya loh. Feather of Heaven juga sekarang sudah dipegang oleh Kabuki. Oke. Sementara untuk nge-trigger lagi ke arah Purify yang dimiliki oleh Kabuki juga cukup sulit ya tadi. Kabuki masuknya belakang terus kan, belakangan terus gitu. Dan tugas dia udah malang aja dengan Zaman Force, ada efek slow-nya dan dia bisa ngedash ke kanan.
Dari build itemnya juga terlihat bagaimana dari Kabuki tadi Feather of Heaven sudah selesai. Jadi dia punya tambahan dari attack speednya. Dan ini bisa jadi di-engage oleh Aura kalau memang mereka mau. Karena sementara waktu, purple buff ini sedang dipegang oleh Gugun. Ya. Tapi walaupun dalam keadaan kalah begini ya, pattern farming dimiliki oleh Tas nggak terganggu loh. Betul, dia masih dapetin purple buff juga tadi. Yap. Dan tadi juga masih bisa deliver damage ke arah Aran dengan cukup maksimal loh. Arannya juga udah harus mundur lagi. Tapi ternyata terjadi pertukaran ke arah purple buff-nya aja. Bisa dibilang ini masih menjadi keuntungan besar untuk Aura. Iya, dari Aura mereka bisa set up ya. Karena mereka punya crowd control yang lumayan luas ya. Seperti Implosion, mungkin dengan Baras juga dengan Detona's Welcome-nya dia nanti. Oracle, ini untuk Pai. Ada efek tambahan shield sebanyak 30% sekarang. Dengan adanya Oracle sekarang. Tapi untuk team fight-nya, dari Tas yang harus bisa mewaspadai di mana Yawi berada. Karena setiap kali kita melihat ada implosion yang bisa dilepaskan dengan cukup bebas. Tas, kalau nggak ada di samping dia Rasi, ini bakal mudah untuk bisa langsung di-pick off. Dan si Halberd menjadi satu jawaban juga untuk Tas di sana. Walaupun bisa dibilang ini yang tadi udah Om Wawa singgung juga, bahwa Tasnya masih cukup ya free farm lah ya. Hanya Betul. satu kali ke pick off aja. Tinggal menunggu nih ya, eksekusi seperti apa yang akan dibawakan oleh Alter Ego. Karena kali ini pun lane atasnya udah mulai didorong sama Aran. Ya, dan Aran udah bagus banget. Ya. Dimana dia berhasil untuk membuat minionnya. Ini nyebrang sampai dengan sejauh itu. Jadi untuk perebutan Lordnya, ini Aura mereka bisa fokus untuk mendapatkan Lord. Wah, lihat damage Kabuki ke arah Pai aja tuh kerasa banget loh. Oke, masih dicicil buat Oke, Pai-nya. sementara itu sekarang Pai yang memiliki arah pada zaman Force yang pun tadi udah langsung diaktifkan. Dan berhasil konsilnya Yawi mengejar ke arah siapapun yang mau mendekat ke arah mereka dan tidak ada. Yap, ini gak bakal bisa sama sekali karena memang untuk di area atasnya. Oke, tempat yang lain ada Yeskiel di area tersebut hadir sendirian. Itu Krait hampir lewat situ. Hai. Hampir aja. Oke, masih bisa dirapikan memang ya. Tapi satu Lord yang cukup gratis tadi berhasil diambil oleh Aura. Oke. Dan kali ini pun kita bisa melihat bagaimana Aura dengan Lord yang sudah mereka eksekusi Pai. Tadi udah di-commit aja, damage yang disumbangin sama Kabuki itu udah masuk semua. Dengan true damage-nya. Terus juga Purify akhirnya gak nyelamatin dia dari kejarannya Harit gitu loh. Ya. Dan ini berarti Kabuki menjadi mungkin PR tersendiri ya sekarang untuk bisa mendekat juga. Belum lagi spamming dari Yeskiel yang selalu bisa mendapatkan target-targetnya. Yap. Dan kali ini pun outer middle turret bakal coba untuk dipertahankan sekuat tenaga dari Alter Ego. Lord sudah berjalan di arah top lane, tapi inner turret di bawah sekarang sudah menjadi target dari Kabuki. Yep. Sekarang Kabuki dari bawah sendirian cukup pede dengan satu Purify yang dia miliki. Dan diserang langsung dengan pergerakan Tas yang begitu agresif. Menghilangkan 1, 2, 3, 4 bar HP di dalam tubuh dari Kabuki. Dan kali ini pun dari Alter Ego masih berfokus untuk bisa langsung saja clear. Satu Lord di atas, tapi Aran sudah mulai memancing nih sepertinya. Dengan recall dari Aran yang berusaha untuk membuat pemain Alter Ego keluar dari base mereka. Tapi ya kita tahu deh, ini tidak bakal kepancing sama sekali. Alter Ego mereka hanya akan melakukan clearance terhadap Lord tersebut. Dan akan menjadi satu Lord yang memang bisa menghantarkan untuk mendapatkan inner outer turret milik dari Alter Ego. Oke. Dan kita punya AI prediction sekarang. Oh, udah Betul. real time victory rate 65% untuk Aura, tapi Waduh. sekarang Tas di belakang. Oke, di area belakang pergerakan yang dimiliki oleh Yawi. Terkena efek dari fight tadi di dalam tubuhnya dan gagallah sudah untuk melakukan sebuah inisiasi. Tidak cocok ya kayaknya nih. Tidak ada pertemuan yang terjadi gitu. Iya. Saling menghindar saja. Tapi itu ngeri banget loh. Ada satu diversion plus conceal. Iya, bisa jadi lagi-lagi ya kejutan-kejutan yang bisa dikirimkan untuk siapapun yang mendapatkan Loi hari ini. Ini serangan kejutnya benar-benar membuat semuanya terkejut. Iya. Mungkin kalau playernya gak siap terkejut juga tuh playernya tuh. Ya, dan dari Alter Ego mereka juga cukup sulit untuk bisa buka vision kan. Kayak harus Pai gitu yang maju duluan. Tapi Yawi, Didorong langsung, what? Yawi! Satu impulsion dia menyedot lagi karena dua player. Akankah bisa dikontrol rekan-rekannya dan benar saja Tasnya berhasil dan juga bakar Rasinya kali ini menjadi satu korban tambahan. Tapi tempat berbeda, didapatkan pula oleh Kabuki. Bahkan untuk Pai-nya masih berjuang di area belakang. Mencoba untuk bisa mengusir lagi pergerakan yang dimiliki oleh Yeskiel. Tapi Pai-nya sendirian. Ada dua player yang langsung membayangi. Tapi Aran lah yang akan mengambil peranan penting untuk bisa membuat Pai-nya tidak bisa kemana-mana ataupun membantu rekannya. Yap, ditempelin terus, bakal diikat dengan yo lucu. Tapi Pai. Oke, dilompatin lagi di area bawah Dino.
berhasil dihilangkan pula dan Kabuki bisa keluar dengan sangat-sangat gampang. Wah ini Regen lagi Pai-nya. Biar aja. Gak perlu recall. Itu biar aja, gak apa-apa. Gak apa-apa biar aja. Gak apa-apa yang itu mah, gak apa-apa, udah. Nah, tapi itulah kekuatan dari Uranus ya. Ketika berjumpa dengan hero yang memang cuma memberikan poke damage, dia akan cepat untuk bisa segar. Langsung dilepehin gitu aja tuh. Dan sekarang Pai-nya masih berhasil kabur kembali bahkan dari rasinya. Harus mengeluarkan flicker untuk bisa kabur dari area tersebut. Oh, ketahuan? Oke, tasnya ketahuan. Ada Aran yang langsung mendekat menggantikan posisi yang dimiliki oleh Yawi. Dan Aran langsung menutup celah yang bisa saja dimasukin oleh beberapa pemain dimiliki oleh Alter Ego. Oke, tapi ya dengan adanya Gugun bersama dengan Baratsnya, setup ke arah Lord sudah dilakukan. Begitupun dari Pai yang bertugas untuk membantu vision dari Alter Ego. Tapi awareness kembali harus diperhatikan oleh Alter Ego karena Lui bisa hadir dimanapun. Nah ya, tapi lagi-lagi ya, ini Aura mereka berhasil untuk mendorong wave minion mereka untuk di lane yang jauh. Ya. Jadi setidaknya kalau memang mereka langsung menang di fight di Lord yang sekarang, mereka punya double advantage. Mereka bisa langsung push juga langsung ke bottom lane. Karena akhirnya tugas dari Pai yang mungkinnya bisa jalanin lane-nya sendiri, ini dialih fungsikan untuk menjadi front line. Karena roamernya bukan roamer tipikal yang memang bisa ada di depan lama-lama kan. Dia harus butuh posisi gitu untuk bisa melakukan inisiatif. Ya, dan itu dia, ada Kabuki yang dikirimkan ke bawah. Sementara untuk sekarang ada satu hal lagi. Diversionnya Yawi ada di bagian belakang dan ini Bolshet ya udah langsung dikeluarkan. Menyedot dan sekarang Lordnya berhasil dapatkan lagi oleh rekannya. Gugun menuntaskan retribution yang memang diempankan tugasnya kepada Gugun itu sendiri. Oh dikejar? Dikejar habis-habisan di area belakang. Untuk Kabuki mencegah dengan satu lagi pergerakan lewat zaman Bolshet dia milikin. Bahkan Dinonya berhasil pergi tapi tidak untuk rekan-rekannya karena sekarang Pai-nya pergi ke arah mana Pai. Memiliki satu regen SP yang sangat-sangat besar tapi tidak untuk 3 rekannya. Oke, Yeskiel akan mengawal pula Lord kali ini di arah bawah. 2 pemain tersisa dari Alter Ego, mampukah mereka bertahan karena Aura? Mereka bakal mendobrak masuk. Oke, cukup sulit sepertinya karena Nino sekarang di bagian bawah sendirian. Menghalau satu wave minion. Zaman Porcel langsung dikeluarkan begitu saja. Dan sekarang waktunya untuk Aura menutup di game yang ketiga menjadi satu kemenangan jatah. Yang mereka ambil tepat dari Alter Ego. Aura! Sang naga berhasil untuk menyemburkan apinya ke El Familia. Luoi yang ternyata kali ini pun pindah tangan. Memberikan ancaman yang begitu membuat tertekan. Ya, Loi ya. Dan juga dikombinasikan bersama dengan peran dari Yawi tadi yang sekali lagi bisa masuk lewat belakang. Implosion yang gak bisa ditebak bakal dilepaskan dari mana. Membuat awareness dari Alter Ego yang gak dapetin info keberadaan Yawi ada di mana. Yap. Harus tersedot dengan Implosion. Wow. Dan kembali ya, diversion menjadi satu buah ancaman yang berarti. Bahkan dengan kombinasi dengan Tigreal, bahkan juga tadi kita lihat bagaimana Pai juga cukup sulit untuk bisa melakukan landing. Ya karena dia harus ada di dalam satu buah fight untuk menjadi frontline tambahan kan. Yep. Tapi ya, kembali ternyata Serpai bertemu dengan Prince Aran. Yap, lagi dan lagi. Ternyata XP-nya masih dengan explosive damage yang bakal dibawakan oleh Luke. Ya, Tigreal ini yang ngebuka. Betul, dan ini awal yang cepat banget sih dari seorang Balochki dan membuat first blood. Bisa langsung di-secure oleh seorang Gugun memang. Canon banget sih. Apalagi dengan adanya... Oh ini dia, inisiatif dari seorang Yawi yang kembali lagi terlihat. Di awal game kita sudah berhasil memakan 2 korban. Bahkan mungkin bisa bertambah lagi dengan adanya Balochki. Double kill dari seorang Gugun. Bahkan seorang Yawi. Tapi belum ada follow up yang mantap sepertinya dari seorang Yeskiel. Oh, Molinanya ternyata masih ada kali ini membudekan. Damage yang cukup keras ada di Implosion-nya. Bakal langsung masuk ke bagian depan memulakan Yawi. Dalam sekejap, tanda-tanda Rookie of the Week lagi kah ini untuk seorang Gugun. Karena awalnya benar-benar cerah banget, tapi lihat di bagian bawah. Wow, instant elimination berhasil diamankan di area lain. Kita bakal melihat upaya dari seorang Kabuki untuk bisa menyelamatkan diri. Bahkan mendapatkan eliminasi Kadera. Seorang Yawi yang siap memberikan bala bantuannya. Kadera juga akan ikut tumbang, tinggal bersama seorang Hazel saja. Jalan keluar dari posisi yang terpressure sepertinya, tapi lihat di area top lane. Apakah bakal ada upaya untuk mendapatkan eliminasi? Hati-hati, Yawi tidak akan tinggal diam seperti dia di momen seperti ini. Shatter, yang dikomit. Bakal coba dipaksakan lagi karena 3 pemain bakal coba untuk mundur terlebih dahulu dan Aran
Aran masuk dari bagian belakang. Siapa yang akan diincar dengan Detonatus Welcome-nya? Karena sekarang 3 pemain dari Geekfam sudah mulai sekarang dan 1 pemain berhasil ditelan hidup-hidup Baloyski. Harus kemana sekarang? Aran juga akan menjadi korbannya setelah mendapatkan double kill yang begitu manis. 1 pemain tersisa Aboy. Delta 5 bahkan masih sempat mendapatkan double kill dan sekarang waktunya untuk Aboy ditumbangkan. Di zoning habis-habisan. Pemain dari Geekfam sepertinya akan sedikit menyusul dan ada seorang Aran yang sudah memberikan distraksi dan 3 pemain. Ada di depan sana didorong langsung ke bagian belakang. Gugun mencoba untuk melarikan diri dan satu nyawa terakhirnya masih menyelamatkan dirinya. Masih bisa selamat dari Gugun, bahkan hampir saja tadi melakukan satu fight back. Kadera tanpa disadari dia tuh kena damage dan Detona. Detonatus Welcome sudah berhasil menelan 1 korban 3 lawan 1. Akan menjadi hal yang pasti bagi teman-teman Aura. Jangan terlalu all in, jangan terlalu ganyang. Tapi kalau sendirian boleh sih diganyang. Iya, ini sendiri lawan 4 pemain. Kan invasi akan dilakukan oleh seorang Aran juga dengan 1 buah Detonatus Welcome yang udah berhasil memakan seorang Hazel dengan nyawa yang terbatas. 3 pemain bakal cukup untuk ditangkap hidup-hidup godlike. Dari seorang Gugun berhasil memberikan 7 total eliminasi dan mendapatkan lagi menjadi 8 eliminasi. Perbedaan atribut yang terlalu jauh membuat Yang notabene merupakan satu hero yang begitu keras dan ini akan membuat mereka bisa mendapatkan yang lebih banyak lagi. Detonatus Welcome memakan 1 korban tambahan lagi. Kabuki memang harus hilangkan yang pertukaran dan ternyata berhasil di-secure lebih banyak oleh Geek triple kill. Walaupun mereka nggak dapetin base kemenangan, mereka harus mundur karena udah untung loh dapetin Lord. Iya, 1 buah konsil udah sempat dibuka tadi sama seorang Yawi, tapi memang belum ada inisiasi kecuali sekarang bakal coba untuk masuk ke bagian depan Yawi. Ternyata yang harus tumbang dan Luke di bagian belakang dengan nyawa yang terbatas. Bakal coba untuk melarikan diri terlebih dahulu, tapi ya ada seorang Hazel yang begitu bebasnya untuk bisa memberikan damage tambah. Ada base-nya menjadi incaran utama dari Aura. Aura berhasil mengamankan game yang pertama. Nolan dari Gugun bisa membuahkan hasil manis bagi mereka. Bahkan Fredrin yang sering banget kita bilang jadi Fred win akhirnya bisa kalah sekarang. Lilia lebih safe juga ya dengan adanya Black Shoes kalau misalnya bertemu dengan Benedetta, tapi Grok. Angela Mid. Oh. Seperti yang tadi juga kita perbincangkan, ability-nya 8 loh. Ini yang menarik tentunya kalau kita melihat. Sepertinya akan memberikan sedikit follow up-nya secara langsung oleh Rizal. Bahkan berhasil secure first blood. Sudah terjadi di arah yang lain. Ada seorang Baloyski yang harus menjadi korban yang pertama. Wah, ini lumayan tertinggal juga pastinya. Oh ya, apalagi sekarang ternyata bukan masuk ke arah jungle, melainkan ke bagian bottom lane. Ada seorang Luke sendirian saja menghadapi 3 pemain sekaligus. Gak ada jalan pulang bagi seorang Luke. Hampir saja tadi membalikan keadaan dengan an eye for eye. Tapi lihat di bagian top lane ditabrak. Pertukaran bakal coba untuk dilakukan terlebih dahulu dengan 1 buah hard guard. Mencoba untuk masuk, tapi sepertinya ini akan menjadi buy one get one. Kalau Kabuki tidak selamat di tangan dari seorang Kadera, YSL dan juga Yawi menjadi 2 pemain tersisa. Ditabrak langsung, 2 pemain harus terhenti sejenak pergerakannya. Tapi gak ada damage output yang bisa diharapkan dari teman-teman Aura. Bakal 1 buah flicker harus dibuka. Ada zoning out yang bakal coba untuk dilakukan oleh seorang Aran. Look dari bagian belakang Turtle yang harus terlihat terlebih dahulu. Dan dengan 1 buah hard guard ini akan membuat teman-teman dari Aura semakin kuat lagi. Gugun langsung memulakan Hazel dan Luke mau kemana? 1 pemain dari seorang Yawi kali ini bakal coba untuk dipaksa, tapi Luke gak punya jalan pulang lagi. Setidaknya dia harus menungkat dirinya dan Turtle berhasil di-secure juga. Yawi memulakan Luke. Ada serangan lanjutan yang sebenarnya mau dilakukan karena mereka tahu inisiasi lanjutan dari seorang Yawi yang langsung menabrak 2 pemain sekaligus bakal menjadi bencana. Ancaman terbesar dari Real mau gak mau harus dibuka terlebih dahulu. Pressure Red gak connect karena siapapun gak memberikan impact yang diharapkan oleh teman dari tim King. Dan sekarang dengan 1 buah hard guard, YSL memulakan Naboy. Bahkan mereka harus melakukan pertukaran yang cukup banyak dari tim King karena Luke dikejar lagi. Gugun 1 tabrakan terakhir. Bahkan hanya dengan Moltennya saja bisa mendapatkan 1 buah poin. Langsung datang dari seorang Gugun. Komunikasi yang pasti dari tim Aura membuat mereka mungkin bisa mendapatkan 1 pemain tambahan lagi karena dari King. Mereka belum punya jalan keluar yang tepat. Baloyski sudah berhasil dimulakan dan Hazel mencoba untuk kembalikan keadaan. Pressure Red-nya berhasil memulakan Aran. Follow up damage dari Kaderanya masih berhasil. Oke, yang langsung di setup ternyata oleh Geekfam dan mungkin bisa menjadi celah. Ya, mereka punya space yang banyak banget sih. Tapi Gugun bersama seorang Yawi sepertinya bakal coba untuk mencari cara yang tepat. Pressure Red ada Gugun kembali lagi menyelamatkan objektif bagi tim Aura sendiri. Bahkan kembali memulakan Baloyski untuk kesekian kalinya. Aran menukarkan dirinya bakal coba untuk melakukan eliminasi double kill. Tidak berhasil di-secure oleh Kabuki. Ini nggak di-freeze ya?
Mereka coba freeze atas bawahnya doang. Oh, Tengah seperti dikasih- biasa. Oke, dia Formasi kasih- Aura. Formasi A, huruf A. Aura sudah dilakukan. Iya, tolong Yehes baris yang rapi Yehes, tolong. Oh iya. Agak-agak miring ya dari. Iya, Tapi kamu nggak udah apa-apa. bener. Bareng sama Lord yang ada di atas. Ya, mereka masih punya satu buah Lord dan masih punya seorang Luke yang mencoba melakukan clearing tapi gagal. Karena mau nggak mau, satu buah base lagi harus mereka korbankan. Bagian mid lane akan menjadi target selanjutnya. Oh, shot. Dan seorang Kabuki dan sekarang tabrakannya berhasil. Netherrealm masih ada harapan untuk Kicker sepertinya untuk mempertahankan ada Yawi. Baru saja tertakedown sekarang. Waktunya untuk mengincar 4 pemain tersisa dari Aran. Aura. Tapi lihat pergerakan di sana Kadera. Satu buah flicker, Bang. Makanya tadi sekarat dari Kabuki juga hampir tumbang dan sekarang Lordnya dilanjutkan kembali. Hazel sudah level 15, power retribution yang sama dan lihat hati-hati posisi dari Aboy. Bisa jadi game changing, Farland atau di top lane-nya bisa jadi celah juga untuk teman-teman Geekfam. Wave Minion harus benar-benar diperhatikan sejak saat ini karena sekarang dari Lordnya semakin tipis lagi di arah yang tersisa dan Ocas. Yauhi seperti biasa akan mencoba untuk menabrak ke bagian depan. Hazel masuk ke arah kandang yang salah. 5 pemain dari depan sana untuk memberikan damage campur bahkan dari Rim juga sudah mulai dibuka. Open mega kill ternyata Hazel yang harus tumbang. Ya Haskell berhasil melakukan satu pemain yang cukup penting kali ini. Gak ada Haskell. Berarti Lord bebas untuk Aura tapi masalahnya mereka juga harus kehilangan Gugu dan sekarang satu persatu pemain, satu persatu immortal dari tim Aura sudah mulai dipecahkan. Balas hilang tapi Kabuki juga harus hilang. Kadera mendapatkan double kill-nya. Masih mau dikejarkah? Mereka harus urusin minionnya dulu, namun Aran. Aran dengan satu buah harga bakal coba untuk meledak di bagian depan. Kadera hilang sekejap dan Luke gak punya jalan pulang lagi. Ini dia Aura yang sudah mulai menyalakan apinya sendiri. Aboy menjadi pemain terakhir yang tersisa dan sekarang dengan wave ini yang begitu banyak, Aura bisa langsung fokus saja ke arah base-nya. Dan satu kesempatan terakhir mereka masih sempat untuk memulangkan Aboy terlebih dahulu. Oh no, menyisakan Hazel dan base-nya mulai terbuka. Satu hit Aura, 2-0 Israel. 2-0. Permainan yang luar biasa dari tim Aura. Bagaimana mereka berhasil melakukan disiplin yang pasti, objektif semua berhasil mereka secure. Dan lagi-lagi Aura yang menyala. Benar-benar dia nyalain sendiri, Aran yang nyalain sendiri apinya. Dengan fire missile, last insanity. Kegilaan terakhir yang ternyata ketika 3 lawan 3, dia masih berani untuk jump in. Perfect objektif dari Gugun. Membawa Aura clean sweep di atas Geekfam dengan kemenangan keempat mereka sekarang. The way of Yawi berhasil mendapatkan lagi ke arah Panzer, di mana Panzer langsung dimakan saja. Yap, dan retribution. Belum kali. Belum. Switch bertemu lagi dengan satu player. Panstrong menjadi korbannya kembali. Dari tadi juga mereka nggak mendapatkan ruang sedikit pun. Pan yang mulai mendekat tapi masih ada sebuah pertempuran yang terjadi karena Minoa Furia langsung dikeluarkan. Turtle-nya berhasil langsung dimakan begitu saja. Arannya sedikit lagi tersisa. Aran nggak bisa selamat karena Fan-nya mulai mengamuk area tersebut walaupun Yaskela menjadi korbannya tapi Yawi membalikkan keadaan langsung dimakan begitu saja. 1-1 Warlord-nya pergi ke arah mana? Warlord-nya akan nggak bisa bertahan karena Warlord-nya pun mencoba untuk bisa menyelamatkan dirinya. Yawi masuk terlalu dalam. Yawi akan dilumat habis dan selesailah sudah. Summon Force kali menghilangkan Lord di area atas. Karena ternyata jalannya nggak bareng ya, tapi masih ada wave super juga di arah bawah yang bakal coba untuk dikawal. Oke. Ada pergerakan yang sudah dilakukan tapi Veldora yang masuk terlalu dalam dan harus mengeluarkan flickernya. Last Insanity meledaklah sudah. Menyisakan fosil saja dari barat. Oke, Dino Bakar telah terlihat ya. Dengan adanya flicker juga tepat waktu ternyata Aran berhasil untuk selamat. Pan mencoba untuk melakukan adanya sedikit split push nih. Karena hal maksimal yang bisa dilakukan yaitu. Yap, apalagi dengan ketinggalan gold yang jauh. Ini jelas split push menjadi salah satu opsi terbaik bagi EVOS Glory. Oke, Pan menghilangkan satu wave minion di bagian bawah walaupun belum terlalu sempurna. Namun di tengah menjadi target dari Aura. Di atas sudah rubuh pula. Oh, dan damage dari Warlord udah mulai berasa nih ya. Satu kali combo Yeskiel barusan hilang. Barusan Yeskielnya hilang. Dia lagi ada jalan di tengah, dia kena Molina Blitz. Kira-kira menghilang. Nah ini harus diperhatikan kalau misalkan memang Aura. Mereka mencoba untuk fight dalam keadaan yang close combat. Itu Molina Smooch bisa kena multi target loh. Waduh, mereka mau melakukan pertempuran di sini kan? Tidak ternyata. Aura mundur, mereka hanya mencoba untuk mengganggu aja. Ya dan bahkan Purple masih dipegang oleh Gugun juga tadi. Iya. Jadi memang gak ada kerugian sama sekali bagi Aura, tapi ya Aura mereka harus berhati-hati karena damage dari Nana terlihat sudah mulai berasa. Support bahkan juga belum terpick off satu kali pun, jadi bisa jadi satu kesempatan masih ada
bagi EVOS. Dan itu pun mereka harus lakukan dengan sangat berhati-hati sekali. Jangan sampai mereka kalah jumlah sementara Aura mereka menang di atasnya. 8.600 gold yang dipegang sama Aura nih. Bahkan gak ada satupun turret yang berhasil untuk dihancurkan loh. Yang walaupun di atas ini tinggal kecolek aja bisa runti. Aran yang akan mengusir pemain-pemain dari EVOS. Yap, dan Yawi mencoba untuk mulai mendekat dengan konsil yang dia miliki. Tidak, mereka cukup sabar. Tapi barusan ada Molina Bridge yang udah langsung dikeluarkan. Juga jelas ini Warlord sudah sangat-sangat sakit. Wait, apa yang terjadi? Tapi Yawinya berhasil tadi seperti menendang. Namun untuk sekarang ada Minion Fury langsung dikeluarkan. Walaupun tidak tepat juga karena beberapa player dimiliki oleh Aura. Mereka semua mencoba untuk mundur tapi Panstrong tertinggal sendiri di bagian belakang. Zaman Force sudah langsung dikeluarkan. Super Red mencoba untuk bisa menghantarkan seluruh damage yang dia miliki. Tapi gugur kehilangan dari Immortalnya. Pan mencoba untuk bisa mendekat sedikit lagi. Mitri Safannya masih gagal untuk bisa mendapatkan lagi karena point kill. Namun untuk sekarang ada pergerakan dari Veldora yang udah berhasil dihancurkan. Kehilangan 2 player dari EVOS Glory dan di atas masih ada pertempuran terjadi. Pannya masih selamat dan juga Warlord coba lihat sedikit lagi SP-nya. Oh tapi no kabuki sih ini. Namun untuk sekarang Zaman Force dikeluarkan kembali top Super Red. Mencoba untuk bisa membesarkan lagi Super Red sedikit lagi yang tersisa. Super Red mencoba untuk ngebaik time. Hanya segitulah waktu yang dia miliki tapi Pannya mencoba untuk bisa mendapatkan karena 1 point kill hanya saja. Bestnya terbuka begitu lebar ya. Game pertama Aura. Wow. Yap, dan didorong kembali. Namun sekarang kita lihat pergerakan dari Van di mana ada Yeskiel juga. Magic Boomerang dikeluarkan. First blood pada berbeda. Van yang akankah bisa selamat satu hit terakhirnya. Dan Van data yang tadi dibawakan. Dengan ada 60% dari Turtle secure. Tapi Veldora lompat penalty zone. Dan juga penalty zone-nya. Masih gagal untuk membantu rekan-rekannya mendapat lagi karya dari Turtle. Namun sekarang gugurnya pun langsung pergi ke tempat yang berbeda. Tapi Aran sendirian tidak ada yang bisa megangin Aran karena Electrofine Blow. Lihatkan juga, tapi Yawi itu dia. Wes, ada satu pergerakan lagi. Secret Hammer berhasil menarik tapi Panstrong. Minion Fury yang dikeluarkan. Yawinya berhasil dihancurkan 1 untuk 1 dari masing Romer. Duluan ya. Ini Yawi lewat belakang loh tapi Panstrong udah mengeluarkan 1 Minion Fury-nya. Hanya saja tidak ada follow up damage. Malah sekarang pertempuran kembali terjadi. Didorong lagi dengan 1 Secret Hammer-nya. Yawi pergi dari tersebut. Ada penalty zone dan Yawi yang masih berhasil selamat. Bahkan untuk sekarang Veldora yang memiliki korban. Tapi Veldora menjadi korban dalam pertempuran. 2 untuk 1 plus. Sendirian kemanapun Aran mau pergi. Veldora barusan lompat yang udah langsung diciptakan begitu saja. Turtle-nya berhasil langsung diamankan. Bahkan pertempuran yang kembali terjadi. Gugurnya berusaha untuk bisa pergi. Masih ada 1 Cyclone Eye. Magic Boomerang dikeluarkan. Tidak ada yang tumbang sejauh ini Sejahtera untuk bisa langsung masuk ke area dalam. Dan Yawinya berhasil lagi dihancurkan. Lordnya akan menjadi milik siapa? Lordnya menjadi milik pemain dari Aura. Dimana Gugun berhasil lagi mengeluarkan ke arah 1 Retribution. Tapi Gugun masih berhasil pergi. Dan 4 player yang dimiliki oleh Aura. Mereka berhasil selamat. Yap, sudah mulai dilakukan dan bahkan bakal coba untuk di-all-in. Yap, sementara Veldora. Infulgence dari Yawi plus flicker yang begitu baik dan juga jamming. Membuat beberapa pemain dimiliki oleh Glory pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Ada 3 player. Mau tertinggal kepada pun langsung dibantai begitu saja. Panstrong pun langsung lenyap. Sementara untuk sekarang Warlord yang masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Dan ada efek dari Vita. Oke, Warlord bisakah dia selamat? Karena untuk sekarang Warlordnya pun berhasil lagi dihancurkan. Veldora berada dengan gugur tapi pada berbeda. Panstrong menjadi korban tambahan pula. Cukup berat karena yang ringan itu adalah GoPay dengan aplikasi ringannya. Oke, dan di bawah Pannya harus balik terlebih dahulu. Tapi rekan-rekannya di bagian depan. Veldora menjadi korban pertama yang berhasil dihancurkan. Bahkan untuk sekarang begitu menyakitkan. Molina bisa udah langsung dikeluarkan pula oleh Dana. Dan juga untuk sekarang Pannya berhasil lagi langsung menghilang dengan sangat cepat. Hanya menghilangkan 1 wave minion ini. Menanti wave minion mereka. Dan Aura bisa mendapatkan kemenangan kedua mereka. Yes, dan terwipe out sudah EVOS Glory. Warlord dan Panstrong yang sudah ready kembali. Mampukah mereka bertahan karena ada 2 wave yang akan segera dikawal oleh pemain-pemain dari Aura. Oke, Lordnya, untuk Lordnya mungkin tadi kita berpindah dulu kan untuk sekarang. Ada beberapa momen lagi udah harus kita lihat Panstrongnya. Yawinya langsung menghilang tapi game yang kedua akhirnya ditutup oleh Aura. Yes, 2-0 kembali terjadi. Kita melihat Suns di last pick. Pasti dia dikasih hero-hero yang bisa nge-engage hero-hero jalan kaki kayak Barat. Intinya loh yang sebenarnya mungkin lebih power dari Aura. Karena mereka lihat dia punya Ruby masih berada di level 3. Mereka akan berada di garis depan di pasar carry dengan energy eruption. Tapi nampaknya Retribution from Gugun berhasil mendapatkan turtle pertama dari tim Modik.
Retribution dari Gugun. Memang kita seorang Albert yang termakan ada seorang Keyboy. Masih tertahan tapi Albert free hit dari belakang dan Sasuke Kamehameha. Minon Fury double, Minon Fury dikeluarkan Gugun dan tumbang. First blood di tangan dari seorang Kyrie. Tapi nampaknya free hit dari seorang Kabuki dan Albert tidak bisa melakukan following up. Untungnya Kabuki belum. Dan lihat ketika tidak ada flicker, Yawi bersama dengan Aura tidak berani memakai setup. The power of Retribution, Kyrie berhasil mendapatkan turtle membalaskan daripada turtle yang pertama. Tapi Kamehameha dari Sans. Flicker for defensive, Aran tidak bisa mendapatkan ini dengan instant kill. Tapi Kyrie akan terperangkap di depan sana. Lembar Press Sword, Kyrie langsung tumbang. Walaupun di sana dia bisa dapetin Press Sword-nya, tapi tidak cukup waktu untuk sustain. Bahkan Put, Flicker for defensive membuat para pasukan dari tim Onyx mereka merelakan Put untuk tumbang. Dengan adanya Heavy Loss dan Put terus Blika satu sosok Yawi. Kali ini dia tidak menduga dengan keberadaan dari Boots yang harusnya bisa dimakan. Bahkan oleh Profesor KB dan juga Lim. Oke, 4 melawan 5, setup Yawi. Oke, Yawi mencoba untuk menutup seorang Keyboy. Memakan seorang Kyrie supaya bisa mendapatkan Retribution dari sosok seorang Gugun. Berhasil mendapatkan atas Kyrie tapi nampaknya Yeskiel bergerak ke belakang. Damage yang cukup besar. Blazing Wave from Kabuki. Terhentikan pergerakannya. Tidak bisa kabur. Tapi nampaknya Yawi juga mengeluarkan flicker trigger. Akhirnya keluar dari sosok Yawi. Apakah akan mereka reset kembali? Mereka mencoba untuk all in. Karena Onyx udah mulai maju ke arah belakang mendapatkan boost. Heavy Loss padahal Yawi flicker for defensive. Tidak ada Yawi tapi Retribution. Tidak ada yang bisa mendapatkan tembakan. Keyboy save the day for this time. Keyboy, time. Double jab akan dikeluarkan, Flicker for defensive. Di luar dari top lane akan coba diacak-acak oleh para pasukan dari tim Onyx. Yawi, gerakan tiba-tiba hanya untuk mengganggu keberadaan para pasukan dari tim Onyx. Tapi Gugun one last hit. Gugun still survive tapi nampaknya tidak untuk best turret. Turret yang sudah akan didapatkan dan dilenyapkan. Tapi semua itu tergantung. Apakah mereka bisa mendapatkan jika setelah dikeluarkan. Keyboy akan coba masuk. Terpakat di depan sana. Aran hilang. Instant pick up untuk jadi Keyboy. Dengan gerakan preventif yang berhasil mendapatkan Gugun di depan sana. Bahkan Yawi gak bisa selamat. Both maka mendapatkan satu bal Kabuki looking for wipe out. Dan game pertama. Lihat Best terbuka sangat bebas. Blazing Dot for defensive. Ini tidak berimpact sama sekali. Karena lihat Albert masih perkasa bersama dengan seorang Sans. Kabuki, satu turret. Kali ini tidak bisa menyelamatkan dan Kabuki. Looking for outplay, looking for double kill. Akhirnya Lim karena setup yang dilakukan dari 3 lane yang berbeda. Dan berdorong secara bersamaan. Membuat King Gugun kali ini terperangkap. Tidak ada Secret Eagle. Tapi lihat di depan sana, yes kill. Dia gagal untuk melakukan initiate. Flicker dikeluarkan tercancel dengan energy eruption. Membuat para pasukan dari tim Onyx. Mereka bebas tanpa adanya counter setup. Dan Keyboy akan dengan sangat bebas melakukan Minon Fury. Dan mereka tidak terlalu terburu-buru. Mereka memaksa semuanya keluar dalam source skill-nya. Dan mereka menunggu Minon Fury dan Aran. Kali ini akan coba dimakan tapi boost terlalu dalam. Tidak bisa diselamatkan Kabuki again. Press for nothing. Minon Fury from Keyboy. Dapetin double stun. Cepakan. Hilang base-nya. Objective Gaming. Onyx. Oh ya, Objective Gaming dan game pertama di tangan dari tim Onyx. Tim fight jangka panjang yang bisa diungguli pastinya oleh Onyx. Mereka mampu. Dan ini setup dari Yawi. Watch charge untuk ofensif tapi Heavy Speed di depan sana mencoba untuk menutup seorang Yawi dan sempat didapatkan. The power of Retribution di tangan dari seorang Kyrie. Dipukul mundur, dipegangin kakinya oleh seorang booster. Bahkan double kill dari Sans. Dibalaskan dengan adanya Gugun. A press ward dari double kill menutup dari keuntungan Sans. Dan bahkan triple kill di tangan dari Rookie. Dan kerugiannya. Oh my god, bahkan di belakang sana mereka menutup ke arah seorang Kyrie. Meskipun begitu dengan 2 poin kill di tangan dari seorang booster ini menandakan kalau Audi tidak kenal gentar. Tiba-tiba terjadi. Final ini dengan adanya War X yang terlalu sakit dan bahkan Yawi dipaksa mengeluarkan flickernya. Boot akan coba ditahan dengan energi rasen dari seorang Gugun. Berhasil di cover dengan sangat baik tapi Aran di sana juga harus menjadi korban keganasan dan bahkan Lost Insanity for nothing. Meanwhile dari bottom lane. Mereka berhasil melakukan ganking. Tugas yang bisa dilakukan Gugun adalah dia mendapatkan turtle. Itu the best thing dari yang terburuk. Wajah dikeluarkan power of Retribution. Dan tangan Gugun. 1 poin yang bisa dimanfaatkan oleh para pasukan dari tim Maura dari kekalahan mereka dari bottom lane. Bahkan Keyboy memaksa Aran di depan sana. Keyboy akan tumbang. Damage terlalu sakit. Gak bisa dibendung. Sans is coming. Lihat. Darken ini keluarkan menuju seorang Gugun dan bahkan hilang. Meledak. Dan Aran satu-satunya yang tersisa. Bahkan coba di cover habis-habisan. Terpakat dengan adanya order brilliant. Sans tidak bisa menyelamatkan dirinya karena Yeskiel. Objektifnya dan bahkan ingin memasukkan tim fight besar lagi. Lihat Keyboy di sana bahkan coba ditarik mendekat belakang dari seorang Albert. Berhasil menghindari pergerakan dari seorang Gugun tapi nampaknya Yawi. Wadah tidak menghindari dan ternyata Albert berhasil menggocek seorang Yawi. Lihat gocekan dari seorang Albert tidak bisa didapatkan apapun dari Albert. Yawi. Source yang tersisa
Di turtle yang ketiga, kalau ini jadi perfect turtle buat Aura, teamfight di Lordnya akan lebih menarik sekali. Dan kali ini kalau teman-teman bisa lihat, Boots masih bersikukuh untuk memegang Gugun. Tapi lihat di sana, the power of retribution tidak berhasil dapatkan Gugun. Tapi Kabuki save the day for this time. Meanwhile dari Keyboy akan memaksakan satu point kill di Gugun. Tidak bisa di belakang. Kalau misalkan dia mau engage, dia harus ada kalkulasi dan backup yang cukup agar tidak bisa di all in. Ini kembali lagi dengan adanya perbincangan kita dengan power of setup di depan sana. Sans menghindari dirinya dengan Herbert Lias. Watch out, itu seorang Kyrie. Tapi Aran berhasil mendapatkan point kill dari seorang Sans. Lihat, Aran men-zoning out semua para pasukan dari tim Onyx. Bahkan belum ada yang berada di dalam pit turtle. Kyrie harus melepaskan Lord kali ini. Harus mengurung. Dari area Lordnya, Aura bener-bener malah nge-zoning nih. Buat Aran dan Yawinya. Kabuki dan YSKL di belakang. Free banget. Watch out! From Yawi berhasil mendapatkan keyboard di depan sana dengan Kyrie heavy speed. Memukul beberapa pasukan dari tim Aura. Yawi tidak bisa kembali lagi dengan tidak ada flicker. Tapi nampaknya Bolt harus ter-shutdown. Dengan tidak adanya Bolt, dengan tidak adanya Keyboy. Mereka harus mempertahankan Lord Bottom Lane dengan sangat susah. Ingat, ini mereka masih... Mereka ada team fight terpecah belah dua. Tidak ada final slash kembali untuk seorang Keyboard dan Free dari seorang Albert. Wajah mengeluarkan. Tapi lihat Albert tidak pulih pada Kyrie. Membuat Zoninga berjika seorang Gugun. Gugun dihindari. Purify kali ini tidak ada. Tapi lihat Gugun retribution-nya digunakan. Dan bahkan dirinya masih selamat. Meskipun begitu mereka tidak akan melepaskan pandangannya jangkau terhadap seorang Gugun. Walasin. Gugun still survive. Oh my god. Dan bahkan di sana lihat para pasukan dari tim Aura. Mereka berani untuk menuju ke arah Lord yang selanjutnya. Gugun is coming menuju ke arah Lord. Kyrie apakah dia berani untuk mengadu ke dalam retribution depan sana. Lihat damage yang besar. Dan bahkan Kyrie gak bisa menang damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Aura. Sas Dark Dick shutdown. Aura menjadi pilihan utama. Meskipun begitu mereka tidak punya the power of retribution. Dan nampaknya kembali lagi. Akankah mereka merelakan Lord kali ini di tangan Aura? Ketika Keyboy bersama dengan Albert mundur sepertinya. All in lagi kembali terjadi tapi Bolts masih ada 1-2. Watch out from Yawi. Gagal mendapatkan Albert sedangkan free hit dari seorang Albert. Order Pills dikeluarkan. Mereka kehilangan seorang Aran. Tapi mundur ke arah belakang sedikit tampakkan Sans. Juga menjadi korban keganasan para pasukan dari tim Aura. Aura. Gugun menangkap seorang Albert tapi untungnya ada barir 1x24 jam. Panas dan selalu dikeluarkan. Mundur ke arah belakang. Dengan adanya Keyboy yang harus hilang damage terlalu besar. Tidak bisa dibendung dan membuat para pasukan dari tim Aura mendapatkan sebuah poin. Game kedua di tangan Aura. Aura membara. Aura fire. Kali ini benar-benar membakar Onyx di game kedua. Keyboy tak berkutik. Dan bahkan YSKL become MVP buat gue. Satu sama Israel, sang naga menolak tumbang, menyamakan kedudukan kali ini depan yaitu adalah Gugun. Agar Gugun tidak bisa mendapatkan pundi-pundi retribution. Dan berbicara zoning, Aura tentunya akan memiliki zoning power yang sangat luar biasa. Cici, karena sekarang udah ada pertemuan nih antara Gugun dan Kyrie. Oke, tapi nampaknya di depan sana Gugun bakal coba memaksa dengan team fight. Dengan ingat, Kyrie kali ini punya decimate. Mundur ke arah belakang, berhasil menghindari damage yang diberikan. Bolts is coming! Tepat lihat Sas, bahkan menghukum Gugun di depan sana. Membuat para pasukan dari tim Aura tidak bisa menyelamatkannya karena Yawi belum ada hard gun. Tapi nampaknya Bolts harus terkena. Sekarang Kyrie coba untuk engage quickly. Oh ini dia! Permainan Yoyo dari seorang Aran telah double kill di depan sana. Standing out yang sangat sempurna, perfect. Apakah para pasukan dari tim Onyx? Mereka coba untuk mengejar sosok dari seorang Aran. Tidak bisa didapatkan, apakah decimate is on point. Menghujam jantungku juga akan connect ke arah 2 atau 3 pemain lebih. Alright, setup kembali terjadi. Aran akan melakukan tugasnya. Kyrie menjadi pilihan utama. Zoning out pun terjadi. Gugun kali ini dengan sangat free untuk mendapatkan turtle yang mereka kembali. Kita dia head skill. Memberikan teror di arah belakang sana. Turtle didapatkan. Aran akan menjadi korban pertama kah? Nampaknya tidak. Aran still survive. Mencoba ditunggangi begitu saja. Dan bahkan Bolts yang harus mundur dengan flicker yang tinggi dari Onyx. Oke, Albert sudah wanti-wanti. Agak cukup ketar-ketir nampaknya di arah top lane sana. Udah menjadi sebuah target utama. Albert ngomongin damage terhadap Gugun. Tapi nampaknya dengan adanya Cosmic Gaming yang terjadi, Keyboy akan menuju ke arah depan. Memasang Gugun dan Final Slash. Berhasil mendapatkan Gugun. Hardgun di depan sana. Masih coba untuk dihadapi. Press more. For nothing. Kali bisa didapatkan. Bahkan Bolts kali ini mencoba untuk menunggangi sosok dari seorang Gugun. Dan again and again. Gugun still survive. Oh my god. Pertama kalinya Lim. Perbedaan level juga nih dari kedua jungle dan lihat zoning lagi Aran. Oke, Aran akan menjalankan tugas di depan sana. Maka coba dihajar begitu saja, tapi nampaknya kali ini tim Onyx tidak akan kenal gentar. Mereka memaksa team fight dan Astronaut God membuka menuju seorang Gugun. Teriset kembali dengan tartar yang dimiliki dari seorang Gugun. Mereka harus mundur kalau memaksakan team fight karena Albert akan datang blazing wet from Malphite. Mengatakan di depan sana, tapi again Gugun menyelamatkan perfect turtle untuk para pasukan dari tim Aura. Aura membara. Onyx masih tutup dan bahkan Final Slash. Menunjukkan seorang YSKL. Tidak ada lagi YSKL untuk kali ini. Kabuki akan menjadi sosok utama yang akan dilindungi oleh seorang Yawi.
Tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx, mereka akan coba melakukan sedikit kiting. Albert memancing keributan. Dan juga Rabuki, berhasil from Albert, diberhentikan oleh seorang Gugun. Tapi mundur ke arah belakang melakukan apres shot dari seorang Gugun. Dan bahkan para pasukan dari tim Aura mereka memaksa untuk mundur. Dan Onyx tidak akan membiarkan Lord ini untuk reset. Mereka memaksakan team fight. Aura juga tidak akan tinggal diam. Gugun is coming. Menuju ke arah depan. Dan the power of retribution kali masih di tangan keduanya. Dan bahkan Gugun kali ini gagal mendapatkan Lordnya. Meskipun begitu, para pasukan dari tim Aura mereka memaksa, tapi Boost terlalu sakit untuk menerima damage yang diberikan dari seorang Aran. Sedangkan Kairi gak bisa menahan itu semua. Konsel gaming pun terjadi. Lihat udah mulai kocar-kacir. Keyboy mencari di mana Gugun berada, tapi nampaknya Keyboy bukan nyari itu. Keyboy mencari di mana Yeskiel. Dan kali ini Yeskiel terdeteksi posisi di depan sana. Aran melakukan sounding out. Dapatkan the power of Kairi di depan sana. Retribution. Keyboy lagi. Again. Keyboy lagi berhasil mendapatkan satu buah Lord. Meanwhile di belakang sana para pasukan dari tim Onyx. Mereka terzoning out. Tapi Boots semaksimal mungkin mencoba menahan dirinya di atas Aran. Dan Kabuki menyelesaikan tugasnya. Keyboy mencoba untuk membuying time. Akankah coba diput? Albert versus Kabuki. Wind of Nature telah terpip. Oh my god, Keyboy! Buying time yang sangat mahal dilakukan dengan flicker yang dia miliki. The best thing yang bisa dilakukan di saat yang terburuk. Meskipun dia sudah lihat aja Albert kelar nyawanya dan bahkan Yeskiel! Out of nowhere dimakan, ini akan menjadi kesempatan untuk Onyx mendapatkan Lord yang sudah involved. Lord involved? Para pasukan dari tim Aura, mereka udah melakukan sedikit flanking dari serang Aran. Di depan sana Boots jadi pilihan utama, fokus ke serang Kabuki dan bahkan Gugun dipanis, dihukum. Mereka nggak peduli ada Aran di depan sana, mereka all in the plan from Albert. Mencoba menghentikan dirinya, tapi nampaknya Immortality berhasil didapatkan oleh seorang Albert. Albert di sini akan tumbang, tapi one last hit Albert tidak bisa selamat dari seorang Kabuki dan bahkan Aran kembali menjadi sosok yang menghukum Albert di depan sana. Albert memang tumbang, namun tersisa 2 member saja kali ini Aura. Mereka harus mendapatkan Lordnya atau mungkin coba dengan nekat. Ini kita lihat tersisa Kabuki dan juga Yawi. Apakah akan ada kombinasi Yawi dan juga Kabuki? Kabuki is coming. Mereka akan coba di depan sana. Fokus ke seorang Kabuki versus everybody. Dengan ada Eternal God. Dan maka diusir begitu saja. Sedangkan Kairi gak peduli apa terjadi. Dan Retribution from Kairi berhasil menyamakan Onyx. Meskipun begitu dia harus tumbang tenggelam di dalam sungai. Kali ini memaksa ke depan sana dengan Keyboy Aran menjadi pilihan utama. Final Slash dikeluarkan dengan adanya Hardcut langsung menuju ke arah belakang. Zoning out pun terjadi. Team fight terpecah belah 2. Kabuki free ke arah belakang dan pakai boost tumbang begitu saja. Immortality tidak bisa diselamatkan. Bahkan para pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan sosok terdepan mereka. Front Gugun menjadi gada utama di depan sana. Aran akan coba melakukan zoning out menuju ke arah seorang Aran. Tapi nampaknya Perdor Albert mundur ke arah belakang. Tapi nampaknya kali ini Albert terperangkap. Hilang. Ini bencana. Aura membara berhasil menghilangkan 2 player dari tim Onyx. Apakah pun hilang? Benar-benar ini bencana. Aura berhasil memecahkan telur dari tim Onyx. Please welcome the Sky Battle dimenangkan oleh Aura yang membara. Sang naga membuktikan bahwa langit memanglah teritori mereka. Sang Raja Langit terpaksa harus gugur untuk kali ini. Dan Benedetta. Oke, tugas dari Aran akan kembali. Di sebuah aksi pembekalan yang ternyata sejauh ini belum ada yang ditumbangkan. Oke, Kars masuk. Buset, dan didorong lagi Seeker Hammer dan juga sedikit lagi yang tersisa. First Blood berhasil didapatkan oleh Vincent. Ketumbenan ya. Impulsion yang udah langsung diambil dari Vali tidak benar saja. Vincent dapat jadi korban dari tersebut, bahkan sekarang ada 2 player. Max clear ya. Waduh, ini D-nya akan berhasil selamat dan Wildcard barusan. Sudah berhasil langsung dikeluarkan juga. Impulsion kali ini berhasil menyedot ke arah beberapa player, tapi Yawi yang menjadi korban di area tersebut. Akhirnya ini jadi galau ya. Ini Kabuki ini gak ada yang bisa pegangin dan Aran mau kemana lagi nih? Phantom selesai dikeluarkan, sakit banget Vincent. Hampir saja dengan damage yang begitu besar dikeluarkan oleh Aran, tapi malah Arannya yang langsung lenyap. Astralico-nya langsung dibentuk. Turtle bisa didapatkan dan Gugun. Itu didorong Seeker Hammer, Wild Charge-nya dikeluarkan juga. Vincent lagi dan lagi tidak bisa mendekati Impulsion-nya. Semuanya terjadi di dalam satu ruang sempit di mana maju sedikit demi sedikit, tapi pada berbeda. Vincent akankah bisa bertahan satu hit terakhir. Dan Vincent-nya berhasil langsung dilenyapkan dengan Phantom Step yang udah dikeluarkan. Impulsion-nya kali ini connect. Dan juga damage yang bisa dihasilkan oleh Kars, tapi ternyata sejauh ini masih belum bisa mendapatkan karena beberapa player. Dan efek bakaran masuk ke dalam tubuh dari Kabuki. Bahkan Kars tadi mulai saja maju ke area tersebut. Tapi Aran mencoba untuk bisa membalaskan semuanya. Aran balik kanan. Yep, wah, Astral Sphere hampir saja
Tapi Swallow sendirian, ada satu wave minion impulse dikeluarkan. YSKL siap untuk bisa menangkap dan selesailah sudah. Game yang pertama menjadi milik dari Aura. Draft yang aku bisa bilang tadi, Valentina yang diambil. Mendapatkan kekalahan Ya. Dan Bruno juga ya di match. juga yang dibawa tapi Vincent. Waduh, ditelan itu pasti kenyang banget. Namun sekarang kita lihat akan ke Aran masih punya kesempatan menggunakan sendiri split yang dia punya. Tapi untuk sekarang malah Arannya hilang dengan sangat cepat. Karena udah langsung dilakukan juga ada pertempuran harusnya terjadi. Split udah langsung dikeluarkan. Siapa yang akan berangkat tampil karena sedikit lagi SP tersisa. Tapi barusan Detonas welcome langsung saya menelan ke arah Aran. Udah dipastikan kekenyangan akan terjadi. Namun untuk sekarang Vincent yang malah terjebak di dalam satu pertempuran yang terus-terusan terjadi pula. Vincent yang berhasil dihancurkan. Mendapatkan Audi lagi. Tapi untuk sekarang Yawi yang masih berhasil selamat, di mana Karsnya tadi gagal untuk bisa mendapatkan pergerakan Yawi. Hanya ada 2 player tersisa di dalam tim Rebellion, namun pada berbeda. Welcome menelan langsung ke arah Yawi. Yawi yang masih dalam keadaan baik-baik saja. Dan White Charge connect-lah sudah ke arah beberapa player. Dan di salah satu korban di area tersebut Gugun masih ingin lebih. Akankah Dino kali ini dibuat langsung menghilang dari Land of Dawn? Tidak, masih lewat numpang masuk dan keluar lagi. Oke, sejauh ini satu bestar di area mid sudah berhasil ditumbangkan, namun mendadak Detonas welcome yang membuat Baxia Gugun yang terjebak sendiri dan sebelahkan ke Gugun yang berhasil kabur. Sedikit lagi berpisah dan Gugun yang berhasil langsung dilumat habis. Namun Arannya ada di bagian belakang, bahkan terus sekarang Yawinya menjadi korban yang kedua. Rebellion belum menyerah. Ya, ditelan dengan Detonas welcome dan mau gak mau timpanya terjadi di area base. Waduh, Kabuki dan sekarang Blazing 2 langsung dikeluarkan begitu saja. Dinya akan bisa selamat sedikit lagi minta Dinya berhasil. Sekali. Yawi kembali lagi menempel ke arah dinding dan dia siap untuk bisa melakukan pertempuran kan untuk sekarang. Ada wild charge yang sudah dikeluarkan tapi Yawi menerima begitu banyak damage audisinya. Berhasil dihancurkan pula. Itu pada berbeda di sebuah pertempuran di mana Arannya langsung ke zoning ke arah 4 player Eternal Guard-nya tadi. Yang ketiga yang sedang berbaris menuju ke base milik dari Rebellion. Arannya juga udah coba untuk kembali gangguin ya keberadaan dari Karsnya. Satu besar dari top lane harusnya akan hancur. Dan Yawi menjadi sosok terdepan Kabuki. BMI dikeluarkan Wild Charge. Sebelum dirinya pun menghilang, dia masih sempat untuk bisa melawan. Tapi Detonas welcome untuknya Kabuki. Masih punya satu purify yang membuat dirinya selamat. Namun Lordnya dibiarkan sendiri dan tidak ada yang bisa masuk jauh lebih dalam lagi. Lordnya beranak tapi Waduh, Karsnya di tempat yang lain. Hey, Karsnya sudah dipastikan tidak akan selamat. Yap, ini Lordnya beranak ya. Bawa anak buah dia. Lagi-lagi Gugun dan juga Yawi yang terpick off membuat Aura mereka mengalami kesulitan untuk end di game yang kedua ini. Dan ini juga susah banget buat nyicil keberadaan Aran ya. Jadi betul-betul butuh damage dari D-nya. Dan dia harus menjaga posisi dengan cukup baik. Tapi kembali distraksi akan terjadi dengan adanya wave minion yang super akan muncul di 3 lane yang berbeda. Dari Aura mereka sebaiknya menunggu ya untuk purify yang sudah ready dari Kabuki. Karena sangat-sangat diperlukan untuk menghindari efek crowd control yang bisa diberikan juga. Sementara Rebellion mereka akan berusaha untuk menstabilkan kondisi mereka yang sebenarnya ini mereka sudah lumayan stabil. Yap. Cuman minus mereka adalah hilangnya Bestarat yang membuat mereka harus rajin untuk clear lane. Ya, dan Purify betul-betul menjadi jawaban buat Kabuki ya. Yap. Dari tadi kalau misalkan nggak ada Purify, itu ketelan barat, bisa ikut hilang. Betul. Udah pas tuh, udah ketelan loh depan mulut tadi. Coba untuk kembali menjadi satu tambahan garda terdepan. Oke, sementara itu Wild Charge yang connect tadi. Untuk jadi masih berhasil kabur lagi kepada berbeda dan juga Karsnya. Gagal untuk bisa mengantarkan damage namun pada berbeda. Udah terjadi pertempuran kembali. Blazing 2 dan dikeluarkan. Tapi coba lihat Kabukinya berfokus. 2-0 kali ini untuk Sang Naga Api. Yap, Sang Naga Api menyemburkan di mana Banteng Biru menutup minggu kedua dengan cukup pilu. Kemenangan telak.